Bab 721 minum dari Uroar-Brunner. Berengar menatap Weird dengan ekspresi tabah. Senyum gadis kecil itu membuatnya merinding. Senyum itu bukanlah senyum ramah seorang gadis biasa, melainkan senyum makhluk supernatural yang ingin melahap jiwanya. Jika bukan karena anugerah keberaniannya, ia mungkin sudah roboh di hadapan makhluk mengerikan seperti itu. Honoria bingung dengan semua yang terjadi. Ia kurang berpengetahuan tentang mitologi Jermanik dan berbagai cabangnya. Ia tidak tahu apa itu pohon dunia atau maknanya bagi jajaran dewa Jermanik. Ia juga tidak mengerti bahwa perempuan ini adalah Moirai versi Nordik. Adapun Alexandros, ia terlalu takut untuk bergerak, dan tetap berada dalam pelukan ibunya, takut pada gadis kecil yang sangat mirip dengan ibunya yang lain, Adela. Meskipun wanita yang ia kenal jauh lebih tua, dan lebih dewasa daripada gadis kecil ini. Fakta bahwa perempuan supernatural ini telah menyatakan bahwa Berengar adalah penyebab banyak sakit kepala baginya dan saudara-saudara perempuannya menunjukkan bahwa ia secara alami memusuhi keberadaannya. Meskipun tatapan menakutkan yang diberikan gadis muda itu di balik penutup matanya, Berengar merasa terdorong untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya. Jika Anda seorang penenun takdir, dan keberadaan saya menyebabkan ketidakseimbangan dalam hal ini, mengapa saya ada di sini? Untuk tujuan apa saya bereinkarnasi ke dunia ini? Tampaknya ini adalah fenomena yang unik bagi saya, tetapi tak satu pun dewa yang pernah saya temui dapat menjelaskannya. Gadis remaja tunanetra itu terkikik ketika mendengar ini. Alisnya tampak terangkat saat ia mempertanyakan betapa sombongnya Berengar. Kau pikir kau satu-satunya? Kebanyakan dewa bisa membawa makhluk dari garis waktu lain ke dunia ini. Hal itu jarang terjadi, karena membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Kau seharusnya bergembira, karena Bapa Semesta sendirilah yang merancang kelahiran kembalimu. Meskipun dengan melakukan itu, dia telah melemahkan dirinya sendiri. Pernyataan ini langsung membingungkan Berengar. Ia tidak tahu seberapa besar kekuatan para dewa karena mereka tampaknya hanya berperan kecil di dunia ini, atau bagaimana mereka memperoleh kekuatan tersebut. Ia segera bertanya lebih lanjut tentang hal ini. Apa yang kau katakan? Kenapa dia menghabiskan begitu banyak tenaga hanya untuk membawaku ke sini? Weird tersenyum dan menghampiri Berengar sambil memegang seember air berbintang di tangannya. Ia segera mencelupkan sendok sayur ke dalam air misterius itu dan menyodorkannya ke wajah pria itu. Aku tak berniat berdiam diri berhari-hari dan menjelaskan kepadamu kerumitan para dewa dan intrik mereka. Jika kau menginginkan jawaban, kau harus mencarinya sendiri. Aku harus memperingatkanmu, jalan seperti itu berbahaya, dan kau kemungkinan besar takkan selamat. Namun, jika kau bertekad memburu para dewa dan memaksa mereka menjawab pertanyaanmu, aku bisa memberimu hadiah untuk membantu perjalananmu. Namun, aku akan memperingatkanmu, dari semua jiwa malang yang telah menemukan jalan menuju pohon dunia dan minum dari air kosmos, tak satu pun yang tetap utuh. Jika kekuatan mentalmu tak cukup kuat untuk menanggung kebenaran alam semesta, pikiranmu akan retak, memaksamu menjadi tak lebih dari orang gila yang melantur. Apakah kau benar-benar percaya kau mampu menanggung hal seperti itu? Mungkin karena anugerah keberanian yang diberikan Baduhena kepadanya, atau mungkin karena ego pribadinya. Apapun alasannya, Berengar tanpa ragu langsung meneguk seluruh isi sendok sayur, membuat gadis kecil itu terkejut. Seharusnya ia menyesap sedikit, bukan menghabiskan seluruh isi sendok sayur. Detik berikutnya, mata Berengar berputar ke belakang kepalanya, dan ia pun jatuh ke lantai, tak sadarkan diri sepenuhnya. Meskipun awalnya Weird terkejut, ia segera tertawa terbahak-bahak melihat kondisi pria malang itu. Astaga! Aku tak percaya, dia baru saja menghabiskan seluruh sendoknya. Dia pasti sudah mati. Kegilaan apa yang mendorongnya melakukan hal seperti itu? Non yang berwujud adalah muda itu mendesah berat sambil berlutut dan meletakkan sekuntum bunga di telinga Berengar. Ia menggelengkan kepala sambil menggumamkan kata-kata itu. Sayang sekali. Honoria langsung berteriak ketakutan saat melihat apa yang terjadi pada suaminya, dan memanggil namanya, berharap itu akan membawanya kembali ke cahaya. Berengar, tetaplah bersamaku. Jawaban ini membuat Weird mencibir dengan jijik. Sang penenun takdir kuno sudah muak dengan pelacur asing yang memasuki negerinya tanpa pemberitahuan. Ia segera menyingsingkan lengan bajunya dan berdiri di depan Honoria dengan senyum kejam di wajahnya. Kau tahu, aku mungkin bisa menoleransi keberadaannya karena dia dipilih oleh Bapa tertinggi, tapi aku sungguh tak tahan padamu. Apa hakmu duduk di sini di hadapanku dan mendengarkan kata-kataku? Karena suamimu pada dasarnya sudah mati, bagaimana kalau aku mengirimmu untuk bergabung dengannya di akhirat? Jangan khawatir, aku punya kuasa untuk memastikan kalian berdua berakhir di tempat yang sama. Weird hendak meninju dada Honoria dan mencabik jantungnya ketika sebuah cengkeraman kuat mencengkeram lengan bawahnya yang mungil, mencegahnya melakukannya. Gadis itu menatap dengan kaget saat menyaksikan pemandangan aneh. Berengar memelototinya tajam. Mata biru safirnya bersinar bagai lampu neon, dan jelas baginya bahwa bahkan matanya yang terluka pun telah pulih untuk sementara.
Non kuno itu hanya bisa menatap tak percaya saat ia mengutarakan pikirannya dengan lantang. Berengar menyeringai saat melihat ekspresi terkejut di wajah Weird, sambil membuat pernyataan berani saat melakukannya. Aku telah melihat ribuan kehidupan, dan potensi realitas yang bisa kuciptakan. Tak satu pun dari kehidupan itu mampu kau sentuh wanitaku. Setelah mengatakan ini, Berengar melemparkan Non ke seberang hutan dan mengenai pohon di dekatnya, hampir membuatnya pingsan. Weird hanya bisa menatap manusia yang terbius itu dengan rasa takut yang nyata di hatinya. Honoria memanfaatkan kesempatan ini untuk memeluk suaminya dan memeriksa kondisinya. Berengar, kamu baik-baik saja. Berengar tersenyum sambil menatap kabut di atas, seolah sedang menatap alam semesta itu sendiri. Senyum penuh percaya diri tersungging di wajahnya saat ia mengutarakan isi pikirannya dengan lantang. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saat Berengar mengatakan ini, matanya kembali ke keadaan alaminya, dan ia pun ambruk ke pelukan Honoria, menyulitkan wanita itu saat ia berusaha menjaga pria itu tetap berdiri. Meskipun Berengar mungkin tampak pingsan selama beberapa detik ketika ia pertama kali meminum air misterius itu. Kenyataannya, kehidupannya dengan cepat berkelebat di depan matanya, menunjukkan kepadanya semua kemungkinan takdir yang bisa ia ciptakan di dunia ini dengan menjadi seorang transmigrator. Sayangnya, ia tidak bisa mengetahui apapun tentang calon transmigran lain di dunia ini. Meskipun takdir mereka saling terkait, takdir itu tidak diungkapkan kepadanya. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak menyadari keberadaan Itami di belahan dunia lain. Namun, ia telah memperoleh sedikit petunjuk tentang rencana para dewa untuknya, dan di mana menemukan mereka. Weird berjuang bangkit dari tempatnya sementara darah menetes dari mulutnya. Benturannya terlalu berat baginya. Meskipun lukanya tidak parah, harga dirinya jelas telah tercabik-cabik. Ia menatap Berengar yang kelelahan dan mengutuknya. Bagaimana kau bisa selamat dari itu? Bahkan aku pun tak sanggup minum air sebanyak itu dari sumurku tanpa konsekuensi. Tapi kau berdiri di sini, sama sekali tak terpengaruh. Pikiran manusia tak mungkin bisa bertahan seperti itu. Sebenarnya kau ini apa sih, Niflheim? Pernyataan ini membingungkan Berengar, tetapi dia akhirnya mengejek wanita itu saat dia mendekatinya, dan menendang kepala wanita cantik itu. Kusarankan kau dan saudari-saudarimu melepaskan anak buahku sekarang. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan di sini, dan aku tak lagi membutuhkanmu. Menanggapi hal ini, Weird tertawa terbahak-bahak saat dia menepis kaki Berengar dari kepalanya dengan ekspresi gelisah di wajah mungilnya yang cantik. Lihatlah kau berjuang untuk berdiri. Akui saja, kau tak lagi punya nyali untuk menyakitiku. Kau tak berhak menuntutku, Berengar von Kufstein. Namun, karena aku tak ingin terlibat lagi dalam urusanmu, aku akan berbaik hati dan membiarkan anak buahmu pergi kali ini. Kau dan para pengikutmu bebas keluar dari hutan, tetapi jika kau kembali ke tanah ini, aku dan saudara-saudariku akan jauh lebih bermusuhan. Berengar terkekeh dan mengelus rambut pirang Weird seolah sedang mempermainkan Adela kecil. Ia memasang senyum hangat yang sama di wajahnya seperti saat ia memperlakukan gadis itu semasa kecil. Baginya, Weird hanya sedang marah-marah, dan karena itu, ia memanjakan gadis itu. Oh, aku yakin kau akan marah besar saat aku berkunjung lagi. Jangan khawatir, aku tahu di mana kau tinggal sekarang dan tetap tidak takut. Kau belum melihatku untuk terakhir kalinya. Pipi pucat Weird memerah saat mendengar ini, dan wajahnya merengut. Ia segera menepis tangan Berengar sambil mengumpatnya sekali lagi. Pergi sana. Berengar hanya tertawa saat ia berkumpul kembali dengan istri dan putranya, sebelum memimpin mereka keluar dari hutan tempat mereka bertemu dengan para prajurit mereka, yang tampak kebingungan. Ketika ia tak terlihat lagi, dua saudari non lainnya muncul di hadapan Weird. Mereka juga mengenakan penutup mata. Namun, rupa mereka adalah wanita-wanita cantik yang tak akan dikenali Berengar. Skuld adalah orang pertama yang menanyakan pertanyaan yang sama-sama ada dalam benaknya, baik ia maupun saudarinya yang lain, Verdandi. Bagaimana kabarnya? Weird mengalihkan pandangannya dan tersipu ketika ditanya pertanyaan seperti itu. Ia tahu ia tak bisa menyembunyikan apapun dari saudara-saudaranya, dan bergumam pelan dengan suara yang begitu pelan, berharap mereka tak mendengarnya. Dia tidak sepenuhnya buruk. Verdandi, yang mengambil wujud seorang wanita dewasa berdada besar, mencengkeram Weird dan memasukkan kepalanya ke dalam dada Weird yang besar sambil mengejeknya. Oh, Weird kecil kita yang manis sedang jatuh cinta. Weird langsung melepaskan diri dari pelukan kakaknya dan pergi dengan marah, menggemakan sentimen yang sama yang dia katakan kepada Berengar sebelum dia pergi. Pergi sana. Bab 722 tiba di Copenhagen. Setelah menyelesaikan misinya di hutan misterius itu, Berengar berkumpul kembali dengan para prajuritnya, yang sama sekali tidak ingat pertemuan supernatural mereka. Sepengetahuan mereka, mereka sedang menjaga hutan sementara kaisar mereka pergi menjelajahinya. Dari sudut pandang mereka, baru beberapa menit berlalu sejak Berengar dan keluarganya masuk.
Setelah mengumpulkan rombongannya, Berengar segera memberi perintah untuk menuju ke pantai, tempat mereka bisa berlayar ke Copenhagen. Sisa perjalanan menuju ibu kota Kalmar Union berjalan lancar, dengan Berengar dan rombongannya mencapai kota tanpa masalah. Ketika Berengar bertemu dengan Raja Kalmar, ia masih mengenakan pakaian militernya, sementara pria yang dimaksud mengenakan busana yang mirip dengan busana bangsawan Jerman. Berengar menyadari bahwa Jerman telah sangat memengaruhi sekutunya dalam hal budaya, terutama dalam hal busana. Raja Alvar telah tumbuh lebih besar sejak terakhir kali ia bertemu pria itu, tampaknya ia menikmati gaya hidup mewahnya, yang diperoleh dari perdagangan dengan Kekaisaran Jerman. Pria itu segera menyapa rekan Jermannya dengan senyum lebar di wajahnya. Kaisar Berengar von Kufstein, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Terakhir kali aku bertemu denganmu, kau baru saja dinobatkan menjadi kaisar, sesuatu yang sangat meresahkan rakyat Katolikku. Berengar tersenyum ketika melihat pria itu sambil menjabat tangannya. Raja Alvar, tampaknya kau baik-baik saja. Maksud dibalik kata-kata Berengar jelas, dan langsung membuat putri sulung Raja Alvar terkikik, yang langsung menarik perhatian sang kaisar. Putri Raja Alvar telah tumbuh besar sejak terakhir kali ia melihatnya, dan lagi pula, sudah hampir 5 tahun sejak terakhir kali ia mengunjungi Copenhagen. Ia bukan lagi gadis yang bahkan tak mampu memikat Berengar, melainkan wanita dewasa, dengan dada bidang dan wajah cantik. Wanita muda itu berambut pirang platinum panjang, berkulit pucat, dan bermata biru es. Jika seseorang menyebut dirinya wanita Nordik, gadis inilah yang akan pertama kali terlintas dalam pikiran. Tatapan penuh nafsu yang diberikan Berengar kepada wanita muda itu langsung membuat istrinya, Honoria, mengerutkan kening saat ia menyikut rusuk pria itu, membuatnya bersikap baik. Raja Alvar memperhatikan hal ini dan langsung tersenyum jahat saat memperkenalkan putrinya kepada sekutunya dari selatan. Ingrid, kau ingat Berengar? Terakhir kali kalian bertemu, dia seorang adipati. Sekarang dia seorang kaisar. Gadis itu tersenyum ramah kepada Berengar. Sejujurnya, ia bahkan tidak ingat nama atau wajah gadis itu. Kunjungan terakhirnya ke Persatuan Kalmar berlangsung singkat, dan saat itu ia lebih mementingkan pembentukan fakta non-agresi dengan kekuatan besar di utara daripada mengenal keluarga pria itu. Raja Alvar segera menyadari tatapan Honoria dan menyambut wanita itu, sambil mempersilakan Berengar berbicara dengan putrinya. Putri Honoria, kau tetap cantik seperti biasanya. Dan siapakah pria kecil ini? Alvar menyapa Alexandros, yang berdiri kokoh di samping ibunya. Wanita itu mendesah pasrah saat memperkenalkan putranya. Penumpang gelap kecil ini adalah putraku, Alexandros. Dia dalam masalah besar karena perbuatannya, jadi jangan perlakukan dia terlalu baik. Alvar terkejut melihat anak itu menyelinap ke perjalanan orang tuanya, tetapi dia tetap tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Saya Raja Alvar, penguasa Persatuan Kalmar. Senang bertemu dengan Anda, Pangeran Alexandros. Sementara ini terjadi, Berengar berbicara dengan Ingrid dengan ekspresi canggung di wajahnya. Ingrid, ya, kau harus memaafkanku. Ingatanku buruk, dan aku tidak ingat pernah bicara denganmu sebelum saat ini. Wanita muda berambut pirang itu tersenyum saat menanggapi pernyataan Berengar. Tidak apa-apa, aku cukup pemalu waktu kecil, dan tidak pernah bicara dengan tamu ayahku. Aku akan terkejut kalau kamu masih ingat aku. Berengar hendak memuji penampilan wanita itu ketika Honoria menyela. Tentu saja, ia tidak menggunakan istilah yang ia gunakan untuk menyebut Berengar secara pribadi, karena itu akan sangat tidak pantas. Sayang, perjalananmu panjang sekali. Bisakah kita cepat-cepat berbasa-basi dan kembali ke kamar? Berengar merasa kecewa karena dia tidak mendapat kesempatan untuk bergaul dengan wanita Nordik yang cantik itu dan meminta maaf kepada Alvar atas kekasaran Honoria. Saya minta maaf atas ucapan istri saya. Perjalanan itu sangat merepotkan baginya, dan dia ingin tidur nyenyak sekali saja. Alvar menduga hal ini akan terjadi. Ia tidak tahu mengapa Berengar ingin mengambil rute panjang ke Copenhagen, tetapi pria itu bersikeras, dan ia tahu tidak bijaksana menyinggung kaisar. Karena itu, ia hanya tersenyum sambil mengangguk dan memerintahkan para pelayannya untuk membawa Berengar dan rombongannya ke tempat tinggal mereka. Tidak perlu minta maaf, aku jamin. Kamar-kamarmu sudah menunggumu sejak lama. Kalau kau mau mengikuti pelayanku, mereka akan mengantarmu ke kamar yang telah ditentukan. Kuharap kau menikmati masa tinggalmu di Copenhagen. Berengar mengucapkan terima kasih kepada pria itu sebelum melarikan diri bersama istri dan anaknya. Sedangkan Alvar, ia tetap tinggal bersama putrinya dan baru berbicara dengannya setelah kaisar menghilang. Jadi, bagaimana hasilnya? Ingrid mendesah berat sebelum menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Saya khawatir saya tidak cukup bicara agar dia bisa membentuk opini yang tepat tentang saya. Istrinya sepertinya bersikeras menghalangi. Saya tidak tahu apakah akan mudah untuk mendapatkan waktu berduaan yang saya butuhkan untuk berhubungan intim dengan pria itu. Alvar mengerutkan kening saat mendengar ini, sebelum menepuk punggung putrinya. Kekaisaran Jerman semakin kuat setiap tahunnya.
Jika kita ingin mencegah mereka menjadikan kita negara bawahan seperti Lombardia, kita perlu mengamankan aliansi melalui pernikahan. Faktanya, kita adalah satu-satunya sekutunya yang tidak memiliki anggota keluarga kerajaan yang menikah dengannya. Hal ini perlu diperbaiki. Aku tahu ini agak berlebihan untukmu, tapi berusahalah sebaik mungkin untuk merayunya. Seharusnya tidak sulit. Dari yang kudengar, dia memang tukang goda wanita. Ingrid mencemooh ketika mendengar bagian terakhir ini sebelum menegur ayahnya atas perkataannya. Dan itu seharusnya membuatku merasa lebih baik tentang semua ini. Menanggapi hal ini, Alvar memasang ekspresi getir di wajahnya sebelum memeluk putrinya. Ia mengerti bahwa putrinya tidak ingin menikah dengan pria yang memiliki banyak istri. Lagi pula, putrinya tidak setuju dengan aspek reformasi Jerman tersebut. Namun, hanya putrinya yang dapat memenuhi peran tersebut, dan karena itu Alvar mengingatkannya akan hal ini. Aku tahu kau tidak menginginkan ini, Ingrid, tapi adik-adikmu terlalu muda untuk menikah, dan jika kita tidak bertunangan dengan pria itu selagi dia di sini, kita mungkin akan kehilangan kesempatan itu. Ini lebih dari sekadar masa depanmu yang kita bicarakan. Itulah masa depan Uni Kalmar. Suka atau tidak, keseimbangan kekuatan di Eropa bergantung pada Berengar von Kufstein dan dinastinya. Setelah mereka mengalahkan gereja Katolik, Jerman akan menjadi hegemon baru di wilayah tersebut. Jika kita tidak menjalin aliansi jangka panjang dengan orang itu, kita akan tertinggal dari kerajaan-kerajaan lain. Ingrid hanya bisa menghela napas mendengar ini. Apa yang dikatakan ayahnya memang benar, dan jika ia memang domba kurban untuk memastikan kekuasaan keluarganya untuk generasi mendatang, biarlah begitu. Lagi pula, ia tak ingin memaksakan nasib ini pada adik-adiknya. Karena itu, ia hanya bisa mengangguk setuju dengan kata-kata ayahnya. Saya akan melakukan yang terbaik, tapi saya tidak akan berjanji apapun. Itulah yang terbaik yang bisa Alvar dapatkan dari putrinya, dan karena itu ia menepuk kepalanya. Ia punya urusan penting lain yang harus diurus, seperti menyiapkan pesta untuk Berengar. Ia tahu budaya kuliner yang telah berkembang di Austria dan menyebar ke seluruh wilayah kekaisaran. Persatuan Kalmar tertinggal jauh dari Jerman dalam hal ini, seperti halnya sebagian besar aspek masyarakat lainnya, dan karena itu, Alvar khawatir Kaisar akan kecewa dengan hidangan yang ia siapkan. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan menyewa koki terbaik yang bisa ia temukan untuk menyiapkan hidangan terlezat yang ditawarkan kerajaannya. Masa depan kekaisarannya bergantung pada kunjungan diplomatik ini. Entah Denmark akan menguasai Uni Kalmar sebagai kekuatan kekaisaran sejati selama bertahun-tahun mendatang, atau uni tersebut akan runtuh. Semuanya bergantung pada pengaruh kekaisaran Jerman atas kerajaan Skandinavia lainnya. Oleh karena itu, ketika Berengar menetap di kediamannya bersama keluarganya, keluarga kerajaan Denmark berencana untuk menambahkan putri sulung mereka ke dalam daftar istri sah tamu mereka. Bab 723 membahas pernikahan di Copenhagen. Setelah bersantai di kamar yang telah disiapkan untuk mereka, Berengar dan Honoria menuju ruang makan, tempat mereka dipanggil untuk makan bersama Raja Alvar dan keluarganya. Alexandros dihukum atas tindakannya, sehingga ia dihukum kurungan selama mereka tinggal di Copenhagen. Ia bahkan tidak diizinkan untuk menghadiri jamuan makan. Sedangkan Berengar, ia kembali diperlakukan sebagai tamu terhormat, dan diberi tempat istimewa di meja makan. Menariknya, Alvar memastikan putrinya, Ingrid, duduk di sampingnya. Berengar merasa nyaman dengan dua wanita cantik jelita yang duduk di sebelahnya. Namun, Honoria tampak kesal dengan pengaturan tempat duduk ini. Berengar segera menyadari bahwa terdapat kekurangan pastor Katolik yang mencolok di meja makan. Dalam kunjungannya sebelumnya, Kalmar Union terpecah antara kelompok reformis mereka sendiri dan gereja Katolik. Hari ini, tampaknya setiap anggota klerus yang duduk di meja makan sebagai bagian dari tuan rumah semuanya merupakan anggota khas reformasi Nordik. Penasaran dengan perubahan status quo ini, Berengar segera menyuarakan pendapatnya. Di mana semua umat Katolik? Terakhir kali saya periksa, Katolik masih punya pengaruh besar di Kalmar Union. Sebelum Raja Alvar sempat berbicara, Ingrid mendahuluinya. Dengan senyum ramah di wajahnya, ia menceritakan perubahan yang telah dialami Kalmar Union selama beberapa tahun terakhir. Itu sudah lama sekali. Sejak saat itu, reformasi Nordik telah menjadi sorotan, baik dalam urusan negara maupun dalam kehidupan publik. Masyarakat semakin menyadari korupsi di gereja Katolik, dan kebohongan mereka tentang gerakan reformis. Karena itu, mayoritas penduduk kerajaan kita kini menjadi reformis. Bisa dibilang pengaruh Anda terhadap Jerman telah menyebar ke kerajaan-kerajaan Nordik. Perbedaan utama antara reformasi Nordik dan reformasi Jerman adalah kami tidak percaya pada poligami. Hal semacam itu dianggap kuno dan benar-benar berdosa. Berengar mencibir ketika mendengar ini, jelas bahwa Ingrid adalah seorang reformis Nordik yang taat yang menganggap sikap reformasi Jerman tentang poligami sebagai penghujatan. Hal ini segera dibantah oleh Berengar dengan argumennya sendiri. Monogami adalah cita-cita Romawi, bukan Kristen.
Meskipun kitab Korintus menyatakan bahwa seorang pria harus memiliki satu istri, dan seorang istri harus memiliki satu suami, hal ini merujuk pada para pemimpin gereja, bukan pria pada umumnya. Karena saya bukan orang Romawi, saya tidak melihat alasan untuk mematuhi hukum dan tradisi kuno mereka. Jangan lupa bahwa nenek moyang kita juga mempraktikkan poligami, setidaknya di tingkat tertinggi masyarakat. 1000 tahun yang lalu, kau hanyalah salah satu dari sekian banyak istri seorang kepala suku atau raja yang berkuasa. Sebaliknya, kau sekarang mengkhotbahkan monogami seolah-olah kau adalah rakyat Romawi sejati, dan menggunakan ayat yang tak jelas sebagai pembelaanmu. Hal seperti itu sungguh menyedihkan. Kau seharusnya merangkul warisan Jermanikmu dan memilih pria paling luar biasa yang bisa kau temukan sebagai suamimu, meskipun ia sudah memiliki istri lain. Ingrid tersenyum licik ketika dia menggunakan pernyataan yang dibuat Berengar sebagai pintu gerbang untuk melamarnya. Katakan padaku, wahai Kaisar Jerman yang agung, apakah maksudmu aku harus menjadi istrimu? Lagi pula, siapa yang lebih istimewa daripada dirimu, seorang pria yang bangkit dari posisi baron rendahan menjadi kaisar berkat tekadnya sendiri. Seorang pria yang tak terkalahkan dalam pertempuran, dan lebih tampan daripada pria manapun yang pernah kulihat. Sementara Berengar menyeringai mendengar jawaban ini, Honoria murka. Ia langsung berhenti makan saat mendengar ini dan hendak melontarkan komentar kasarnya sendiri ketika Berengar menyela. Meskipun pernikahan semacam itu akan menguntungkan kedua kerajaan kita, saya rasa itu agak berlebihan, karena putra saya, Christopher, sudah bertunangan dengan salah satu anggota keluarga Anda. Sesuai hukum Jerman, saya hanya boleh menikahi satu wanita lagi secara sah, dan saya akan menyimpannya untuk seseorang yang istimewa. Bukan berarti tawaranmu tidak menarik. Lagi pula, kau wanita muda yang cantik dan jelas berpendidikan. Namun, aku khawatir pandangan kita tentang dunia terlalu bertolak belakang, dan kita hanya akan bertengkar satu sama lain jika aku mengundangmu ke rumahku. Aku khawatir kau harus puas dengan pria yang lebih rendah dariku. Meskipun Ingrid dalam hati senang ditolak oleh seorang penggoda wanita seperti Berengar, Alvar tidak sependapat. Di matanya, Christopher sangat kecil kemungkinannya untuk naik tahta. Desas-desus tentang kecerdasan Hans yang luar biasa telah menyebar ke Copenhagen, dan pria itu merasa bahwa hanya masalah waktu sebelum anak Linde dinobatkan sebagai putra mahkota. Jika itu terjadi, aliansinya dengan keluarga von Kufstein akan menjadi kurang kuat dibandingkan aliansi sekutu Jerman lainnya. Karena itulah ia merasa kerajaannya dan mereka yang tergabung dalam persatuan itu akan menjadi negara klien Reich, seperti halnya kerajaan Lombardia. Jika ia tidak dapat menikahkan Ingrid dengan Berengar, maka ia hanya punya satu pilihan lain untuk mengamankan masa depan rakyatnya. Kalau kau tidak tertarik pada Ingrid, mungkin putramu, Hans, juga tertarik. Kudengar kau sudah bertunangan dengannya, putri Bohemia dan Polandia. Bagaimana dengan putriku, Ingrid? Berengar memandangi sosok Ingrid yang berlekuk, dan payudaranya yang besar, lalu mengangguk tanpa suara. Tak ada keraguan dalam benak Berengar bahwa putranya, Hans, akan tumbuh besar dengan fetis terhadap perempuan yang lebih tua dan berdada besar. Saat anak laki-laki itu dewasa, Ingrid akan berusia 25 tahun, jadi ia tidak akan terlalu tua sampai-sampai ia kehilangan kesuburannya dengan cepat. Honoria menyaksikan tatapan mesum Berengar dan menyikut rusuknya sambil memarahinya atas tindakannya. Sayang, kamu bersikap kasar. Berengar langsung mendongak dan melihat wajah Ingrid yang kebingungan. Ia langsung bersikap defensif saat mencoba menjelaskan tindakannya. Jangan pedulikan aku hanya sedang berpikir. Mataku cenderung melirik ke sana kemari saat aku melamun. Ngomong-ngomong, bukan hal yang mustahil untuk menikahkan gadis itu dengan putra sulungku saat dia sudah dewasa nanti. Aku yakin dia akan senang memiliki wanita tua secantik itu sebagai istrinya. Namun, masalah ini harus dibicarakan secara mendalam. Ketidakberdayaan sang kaisar terpampang jelas di hadapan setiap tamu di meja. Bahkan Honoria merasa sedikit malu untuknya. Namun, tak seorang pun berani membicarakan hal ini. Sebaliknya, mereka menikmati hidangan dengan gembira, sementara Alvar mendiskusikan rencana untuk menjodohkan putrinya yang berusia 16 tahun dengan putra Berengar yang berusia 7 tahun. Ingrid sebenarnya lega ketika ide menikahi Hans muncul. Meskipun itu akan menjadi pernikahan poligami, ia bisa memanfaatkan usia dan kebijaksanaannya untuk memanipulasi Hans agar menjadi pria idamannya. Atau begitulah yang dipikirkannya. Ia tidak tahu bahwa Hans mewarisi kecerdasan ayahnya, dan kelicikan ibunya. Saat dewasa nanti, ia akan menjadi manipulator ulung, sesuatu yang belum pernah dialami perempuan muda itu. Ialah yang akan menuruti kemauan dan keinginan Hans. Percakapan antara Berengar dan Alvar berlanjut selama beberapa waktu, sebelum akhirnya mencapai kesepakatan yang tepat. Mereka bahkan menandatangani perjanjian dengan tinta untuk melindungi kepentingan Alvar. Berengar tidak keberatan dengan kesepakatan ini. Ingrid adalah seorang wanita muda cantik yang, dalam beberapa tahun, pasti akan menjadi tipe putranya. Ia yakin Hans akan senang dengan kesepakatan ini,
tetapi yang lebih penting, pertunangan ini memperkuat aliansinya dengan Kalmar Union. Berengar memahami kekhawatiran Alvar tentang pernikahan salah satu cucunya dengan Christopher. Tidak seperti Hans, Christopher adalah anak normal, dan meskipun pada waktunya ia mungkin dapat bersaing memperebutkan tahta, saat ini semua orang yang memiliki sedikit kecerdasan berharap Hans pasti akan dinobatkan sebagai putra mahkota. Dengan menikahkan putri sulungnya dengan Hans, yang hampir dipastikan akan menggantikan Berengar di kemudian hari, ia akan membangun ikatan yang jauh lebih kuat dengan Reich dan dinasti von Kufstein. Dengan demikian, ia mencegah kekhawatirannya untuk menjadi negara klien, alih-alih sekutu jangka panjang. Dengan demikian, kunjungan diplomatik ke Copenhagen ternyata produktif dan menghasilkan kesepakatan yang baik bagi kedua belah pihak. Berengar memastikan loyalitas dan kerjasama dari negara-negara tetangganya di utara, dan Uni Kalmar memperoleh aliansi politik yang jauh lebih aman dengan Berengar dan dinastinya. Pada akhirnya, Hanslah pemenang sesungguhnya dari negosiasi ini. Saat ia mencapai usia menikah, Ingrid akan menjadi istri ideal bagi pemuda itu. Lagi pula, ia jelas-jelas mulai tertarik pada perempuan yang lebih tua dan berpayudara besar. Berengar dan tuan rumahnya akan tinggal di Copenhagen selama seminggu sebelum kembali ke Reich. Sekembalinya mereka, Alexandros akan dihukum berat atas tindakannya. Bab 724 kembali dari Copenhagen. Sekembalinya ke rumah, Berengar disambut oleh keluarganya. Ekspresi wajah Adela dan Linde ketika mereka mengetahui Alexandros telah menyelinap dalam perjalanan Berengar sungguh tak ternilai harganya. Selama Kaisar pergi, istri-istrinya sangat cemas, sementara Linde mengerahkan seluruh pasukan untuk mencari pangeran yang hilang. Ternyata, anak laki-laki itu telah menyelinap ke dalam perbekalan Berengar dan bergabung dengan orang tuanya dalam perjalanan mereka. Diceramahi Berengar saja sudah cukup, tetapi dimarahi kelima ibu anak laki-laki itu secara bersamaan. Alexandros bersumpah tidak akan pernah lagi menyelinap keluar dari istana seumur hidupnya. Wajar saja, anak laki-laki itu dihukum dan dikurung di kamarnya selama 6 bulan berikutnya, sesuai janji Berengar. Ia hanya boleh keluar untuk menghadiri kelas dan acara sosial, seperti makan bersama keluarga. Adapun sang kaisar, dia tidak punya sedikit pun waktu untuk bersantai karena pengantinnya yang berambut merah dan berdada besar segera mengurungnya di kantornya, menginterogasinya tentang apa yang telah dilihatnya di hutan suci di Jutland. Berengar mengeluarkan 3 piala anggur dan memberikan satu kepada Linde sebelum menceritakan perjalanannya kepada perempuan itu. Honoria hadir dalam pertemuan itu, tetapi ia duduk diam menunggu suaminya menceritakan kisahnya. "Yah, kami menemukan lokasi yang kamu tandai untuk kami. Harus kuakui, aku terkejut ketika memasukinya." Berengar terus menceritakan semua yang ia lihat dan saksikan, kecuali detail tentang sekilas nasib dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Setelah mendengar semuanya, Linde menganggukkan kepala mungilnya yang cantik seolah-olah ia telah mencapai semacam pemahaman tentang makhluk-makhluk gaib ini. Setelah memastikan semua yang dikatakan Berengar kepada Honoria benar, Linde hanya memiliki satu pertanyaan di benaknya. "Apa yang kau lihat?" "Setelah minum air aneh itu, maksudku." Otak Berengar langsung sakit karena ingatannya dibanjiri kenangan tentang apa yang dilihatnya hari itu. Akibatnya, ia meneguk minumannya dalam-dalam untuk meredakan sakit kepalanya dengan alkohol sebelum berusaha sekuat tenaga menjelaskan semuanya kepada istrinya. "Saya melihat ribuan kehidupan berlalu begitu saja. Selama penglihatan itu, saya menyaksikan jalan-jalan tak berujung yang dapat mengubah dunia sesuai keinginan saya, atau berakhir dengan tragis. Sulit untuk mengingat semuanya, bahkan dengan ingatan sebesar milik saya. Saya merasa seolah-olah ingatan akan takdir saya lenyap dengan cepat dari otak saya." Linde langsung memahami kondisi Berengar. Meskipun pria itu memiliki ingatan fotografis, dan telah melihat ribuan realitas potensial yang dapat ia ciptakan dalam hidup, kenangan semacam itu tidak mudah diakses oleh manusia biasa. Setelah efek cairan berbintang itu berakhir, seolah-olah sebuah bendungan dibangun di benaknya untuk mencegah kenangan membanjiri otaknya dan menenggelamkan kesadarannya. Ia ragu untuk menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya, karena tahu ini adalah situasi yang berpotensi berbahaya. Akhirnya, Honorialah yang mengajukan pertanyaan itu, karena Linde terlalu mengkhawatirkan keselamatan Berengar. "Apa yang kau lihat mengenai dewa-dewa itu dan rencana mereka terhadapmu?" Berengar tampak kesakitan saat ia mencoba mengingat kembali nasib yang telah disaksikannya. Ia memaksakan diri untuk minum lebih banyak alkohol guna meredakan sakit kepalanya yang semakin menjadi-jadi. Dengan begitu, ia mampu bertahan cukup lama untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan istrinya. "Hanya satu panteon yang menjagaku. Dewi Agung Teotihuacan menaruh perhatian padaku karena ia bosan dan kesepian. Panteon-panteon lain tampaknya bersaing satu sama lain di latar belakang dunia ini. Aku tidak tahu banyak tentang takdirku, tapi kurasa panteon Germanik, khususnya Odin, telah memilihku untuk mematahkan cengkeraman dewa Abrahamik itu atas dunia barat. Aku tidak tahu persis tujuannya, tapi panteon Germanik tampaknya senang dengan kemajuanku, itulah sebabnya mereka lebih terbuka untuk menunjukkan diri di sekitarku.
Dalam penglihatanku, aku melihat beberapa lini masa di mana aku bertemu dewa-dewa dari panteon lain, dan mereka dengan cepat menyerangku. Rupanya, memanggil makhluk dari realitas lain itu langka, dan mereka yang tidak berada dalam panteon Germanik akan menganggapku sebagai ancaman bagi pengaruh mereka di dunia. Setelah melihat sakit kepala Berengar telah mereda untuk sementara waktu, Linde menghela napas lega dan menanyakan pertanyaan terpenting berikutnya yang ada di benaknya. Apakah kau melihat jalan untuk bertemu dewa-dewa lain yang ramah padamu? Aku tidak ingin harus menunggu seumur hidupku dengan mengetahui kita tidak bisa bersama di akhirat. Berengar kembali mengingat-ingat, tetapi rasa sakit itu segera menghalanginya. Ia berlutut, memegangi kepalanya, lalu menggeleng kuat-kuat. Entahlah. Terlalu berat bagiku untuk menanganinya sekarang. Linde segera menanggapi hal ini dengan bergegas ke sisi Berengar dan meletakkan kepalanya di pangkuannya. Jelas pertanyaannya telah memaksanya bertindak berlebihan dan menyebabkannya sangat menderita. Ia menggigit bibirnya, meratapi penderitaan yang telah ia timbulkan kepada suaminya. Setelah beristirahat sejenak di pangkuan wanita itu, Berengar kembali tersadar dan mulai berbicara tentang pilihan alternatif. Saya mungkin tidak tahu bagaimana menemukan dewa lain saat ini, tetapi saya yakin Weird memiliki kemampuan untuk melepaskan klaim yang dimiliki Dewa Abraham atas jiwa Anda. Jika saya bertanya dengan cukup sopan, mungkin dia bisa membantu kita. Linde langsung tersenyum mendengar ini. Akhirnya, ada kesempatan untuk mengakhiri rantai yang menghantuinya siang dan malam. Ia berencana untuk segera mempersiapkan perjalanan ke Jutland ketika Honoria menghujani perayaannya. Bukankah Weird bilang kalau lain kali kau berkunjung, dia dan saudara-saudara perempuannya akan jauh lebih bermusuhan? Jangan tersinggung, tapi kurasa kembali ke hutan suci bukanlah ide yang bagus. Gadis itu menakutkan. Linde cemberut saat mendengar ini, sebelum menanyai Berengar, yang masih beristirahat di bantal pangkuannya. Benarkah itu? Lalu, mengapa kau menyebutkannya? Berengar terkekeh saat melihat kekhawatiran Linde dan membelai pipi cantiknya sebelum mengomentari Weird dan permusuhan yang diakuinya sendiri. Kurasa Weird tidak jujur pada dirinya sendiri. Sebagai penenun takdir berusia lebih dari 1000 tahun, dia bertingkah seperti anak kecil. Dia hanya kesal karena aku melebihi ekspektasinya. Aku yakin jika dia diberi cukup waktu untuk menenangkan diri, dia akan mengizinkan kita kembali ke pohon dunia. Linde langsung melotot ke arah Honoria ketika mendengar ini. Mengapa gadis itu harus menyesatkannya dalam percakapan yang begitu krusial? Honoria menyadari tatapan menakutkan ini dan menanggapi dengan menatap Berengar dengan ekspresi memohon. Pria itu hanya bisa terkekeh sambil mencoba meredakan amarah Linde dengan membenamkan kepalanya di dada Honoria yang perkasa. Aku merindukan payudara ini. Linde langsung memerah karena malu. Meskipun mereka sedang berdua saja, ia tak menyangka pria itu akan begitu tak tahu malu. Namun, ia segera meredakan amarahnya, dan tersenyum penuh kasih sambil membelai rambut pirang Berengar sambil mendekapnya erat-erat. Honoria menatap pemandangan itu dan merasa sedikit cemburu. Linde tak hanya mendapatkan semua perhatian dari Berengar, tetapi ia juga ingin menyundulkan kepalanya ke penis Linde. Ia langsung membalas dengan kecemburuan dua sisi ini dengan mencengkeram kepala Berengar dan menjejalkannya ke dadanya sendiri. Pada akhirnya, kecemburuannya atas perhatian yang diterima Linde dari Berengar mengalahkan rasa irinya terhadap pria itu. Linde meremut ketika hewan peliharaan kecilnya telah merebut pria itu langsung dari pelukannya, dan membalas dengan mengambil kembali pria itu sambil memarahi tindakan Honoria yang tak tahu malu. Dasar pencuri jalang. Berengar milikku, sekarang dan selamanya. Honoria tak menyerah dan segera menempelkan dadanya ke kepala Berengar. Hasilnya, pria itu menggunakan kedua payudara besar wanita itu sebagai bantal, dengan senyum lebar di wajahnya. Sebuah pikiran singkat mengalir di benak Berengar saat ia menikmati dirinya sendiri. Ini adalah kebahagiaan. Linde dan Honoria saling melotot, dan berebut kasih sayang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Honoria berani melawan Linde, mungkin karena ada Berengar di sisinya untuk membelanya. Dia bukan hanya milikmu, dia milik kita semua. Sikap posesifmu terhadap Berengar adalah sifat terburukmu. Linde mencemooh ketika mendengar ini sebelum mengutarakan pikirannya sendiri tentang sifat obsesifnya. Aku tidak posesif. Aku terlalu penyayang. Lagi pula, Tuan menyukai sifatku yang seperti itu. Berengar menyadari kedua wanita itu hendak bertengkar memperebutkannya, dan ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan damai. Nona, kalian berdua cantik. Sekarang kita bisa bertarung satu sama lain, atau akur. Mana yang akan kita pilih? Kedua perempuan itu tertawa terbahak-bahak menyadari betapa kekanak-kanakan mereka. Bukankah jawaban atas pertanyaan ini sudah jelas? Maka, Berengar disambut bak raja oleh dua mempelai perempuannya setelah kembali ke rumah. Bab 725 Korban yang Patah Hati. Raja Aubrey duduk di singgasananya sementara saudarinya Sibila mengoceh kepadanya tentang keadaan terkini kerajaan mereka. Aku tak percaya mereka mengkhianatimu seperti ini.
Bukankah ini perang salib untuk mengakhiri kekuasaan bangsa Saracen atas Tanah Suci? Bagaimana mungkin mereka melakukan ini? Aku yakin Kaisar ada di balik ini. Sibylla menyimpan dendam naluriah terhadap kekaisaran Jerman dan penguasanya karena penyiksaan yang dialaminya selama menjalani hukuman di kamp kerja paksa. Ia merasa dituduh dan dihukum secara tidak adil. Meskipun ia pernah menjadi perempuan yang bebas di masa lalunya, ia tidak pernah berpikir akan harus menjual dirinya ke dunia prostitusi demi bertahan hidup. Di sisi lain, Aubrey tahu adiknya sedang tidak waras, terutama ketika kemalangan menimpa rumah tangga mereka. Karena itu, ia tidak butuh waktu lama untuk memperbaiki pola pikir adiknya. Kau bodoh. Kenapa pasukan tentara salib mau mendengarkan Kaisar? Dia musuh bebuyutan mereka. Aku dikhianati karena ada kesempatan, dan musuh-musuhku memanfaatkannya. Seharusnya aku tidak pernah mengirim pasukanku ke garis depan. Itu kecerobohanku sendiri, percaya bahwa orang-orang ini punya sedikit saja kehormatan. Siapa peduli kenapa ini terjadi? Yang penting adalah bagaimana kita melanjutkan. Pasukanku hancur, dan aku harus mengosongkan ladang untuk merekrut lebih banyak. Sesuatu yang tak ingin kulakukan. Untungnya, musuh-musuhku lebih fokus pada rival mereka di Timur Tengah dan Jerman agar berani maju ke tanah airku. Namun, begitu mereka akhirnya mengalihkan perhatian ke Prancis, semuanya akan berakhir buruk bagi kita berdua. Kita tidak punya sekutu, tapi kita punya banyak sekali musuh. Sibylla merasa kesal dengan teguran keras kakaknya atas argumennya, tetapi ia tak berani terus bersikeras bahwa Berengar bertanggung jawab atas kesulitan mereka saat ini. Ia ingin membalas dendam setelah apa yang telah terjadi padanya, tetapi ia tak punya cara untuk melakukannya. Setiap agen yang ia kirim ke Reich telah ditemukan dan dieksekusi atas tindakan spionase. Tak seorang pun yang tersisa dalam pekerjaannya bersedia mengambil risiko sebesar itu. Yang bisa dilakukan wanita itu hanyalah merajuk dan menggertakkan giginya karena marah. Namun, saat saudaranya, sang raja, memberikan saran berikutnya, ia hampir mencekiknya. Kita tidak punya pilihan. Jika dunia Katolik ingin menjadikan Prancis musuh, maka kita harus berpihak pada musuh mereka. Seandainya aku tahu akan dipaksa ke posisi seperti itu, aku pasti tidak akan pernah mencoba merayu Berengar. Pria itu jelas tidak akan menoleransi rayuanku, dan juga tersinggung oleh rayuanmu. Aku harus menyelesaikan perselisihan ini dengan Jerman jika dinasti kita ingin bertahan hidup. Kemarahan Sibylla ketika mendengar kakaknya ingin bersujud kepada penyiksanya terpancar di matanya. Ia segera menghampiri Aubrey dan menamparkan wajahnya yang cantik. Dasar brengsek tak becus. Beraninya kau memohon perlindungan pada Kaisar. Demi Tuhan, kalau kau melakukan hal memalukan seperti itu, aku akan melakukan apapun untuk menggagalkan negosiasimu. Bajingan itu merenggut waktu setahun dari hidupku. Hal-hal yang harus kulakukan untuk bertahan hidup. Sungguh tak terbayangkan. Aubrey tidak sepenuhnya menyadari penderitaan Sibylla, lagi pula, ia tak pernah membicarakannya. Bahkan kepada kakaknya, yang merupakan orang kepercayaan terdekatnya. Namun, ia tahu apapun yang dialami Sibylla pastilah brutal, karena ia bukan lagi wanita yang sama yang dulu ia kagumi. Sekembalinya ke Prancis, Sibylla menjadi paranoid, mudah marah, maniak, dan cemas. Entah kata-kata apa yang akan membuatnya marah, dan membuatnya melampiaskan amarahnya kepada bawahan atau rajanya bak binatang buas. Aubrey tak kuasa menahan desahan, dan memaksa perempuan itu untuk bercerita tentang masalahnya. Sibylla, apa yang sebenarnya terjadi padamu selama di penjara? Kau bukan wanita yang sama seperti dulu. Sekarang kau lebih seperti kumpulan cacat karakter daripada manusia. Kau hancur, dan aku tidak bisa membantumu kembali jika kau tidak mau bicara tentang masalahmu. Sibylla ingin sekali mencungkil mata kakaknya saat itu juga, tetapi yang dapat dilakukannya hanyalah menangis terseduh-seduh dan menangis di pelukannya, sambil meneriakkan kata-kata permusuhan terhadapnya. Aku benci kamu. Kamu yang mengirimku ke sana. Semua ini tidak akan pernah terjadi kalau kamu berhasil merayu seperti biasanya. Ini salahmu. Aubrey merasakan sakit yang amat dalam di dadanya saat mendengar adiknya melimpahkan kesalahan dan tanggung jawab kepadanya. Memang benar bahwa satu-satunya alasan Sibylla dikirim ke Kufstein adalah karena ia gagal merayu sang kaisar. Mungkin di kehidupan yang lain, jika ia tidak segenit itu, ia bisa saja berhasil. Lagi pula, tampaknya Berengar benar-benar muak dengan perempuan jalang. Sibylla terisak beberapa saat sebelum mengucapkan sesuatu yang padu. 1247 orang. Saya dibantai oleh 1247 orang berbeda selama masa tahanan. Saya terpaksa melakukannya. Persediaan tidak cukup untuk semua orang. Itulah satu-satunya cara saya bisa bertahan hidup. Seringkali, beberapa orang sekaligus. Saya hanyalah sekantong daging untuk dinikmati para tahanan pria. Dan ini terjadi ketika saya tidak sedang melakukan kerja paksa yang melelahkan. Aubrey langsung terkejut dengan kenyataan ini.
Ia tidak tahu bahwa adiknya telah menjadi pelacur demi bertahan hidup. Sang raja yang feminin tak habis pikir bagaimana seorang perempuan bisa tidur dengan begitu banyak pria yang berbeda. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya tentang detail adiknya. Bagaimana kamu bisa selamat? Sibila terisak sambil menyeka air matanya sebelum menyatakan kebenaran seutuhnya. Alkohol dan narkoba membantu. Narapidana yang mengelola penjara dari dalam juga bertanggung jawab atas penyelundupan narkoba dan alkohol ke dalam kamp. Jika saya meniduri 3 pria dalam sehari, saya bisa menghasilkan cukup uang untuk membeli makanan hangat di malam hari, segelas anggur yang diperkaya, dan seteguk ganja. Semakin banyak pria yang saya tiduri, semakin banyak narkoba dan alkohol yang bisa saya dapatkan. Aubrey hampir tak percaya. Lagi pula, bagian ini tidak mengejutkan. Karena Sibila selama ini bergantung pada impor ganja dari Ray untuk tidur di malam hari. Ia merokok begitu banyak sampai-sampai ia pingsan di tempat tidur dan terbangun dari linglung 12 jam kemudian. Ia hampir tidak produktif akhir-akhir ini, sebagian karena kondisi mentalnya, tetapi juga karena ia telah kecanduan narkoba dan alkohol. Akhirnya, Aubrey menghela napas dan mengangguk. Jika Sibila begitu takut pada Ray, dan apa yang telah dilakukannya terhadapnya, maka ia tidak akan mudah meyakinkannya untuk tunduk pada Kaiser. Jika memang begitu, ia membutuhkan sekutu yang dapat mencegah Inggris dan Burgundi menyerbu wilayahnya. Namun, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena musuh-musuhnya telah menjalin aliansi dengan semua kerajaan Katolik lainnya. Adapun beberapa kerajaan yang tidak menganut iman Katolik, mereka telah bersekutu dengan Jerman. Saat itu, hanya ada 2 jalan yang bisa ditempuh, bersekutu dengan Reich, atau bersekutu dengan gereja. Karena kerajaan Katolik telah mengkhianatinya di Yerusalem, mereka tak lagi menjadi pilihan. Artinya, ia harus meyakinkan adik perempuannya untuk menerima gagasan bersekutu dengan Jerman, atau mengandalkan diri mereka sendiri untuk pertahanan nasional. Raja Aubrey hanya bisa mendesah berat karena kekalahan. Jika ia tidak bisa bersekutu dengan salah satu faksi utama di Eropa, maka ia harus menjadi negara yang sepenuhnya mandiri. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi jika ia bisa mengirim agen ke Reich dan mempelajari beberapa teknologi lama mereka melalui spionase, maka ia mungkin memiliki peluang untuk menang. Aubrey mencium kepala adiknya sambil menangis di dadanya dan menceritakan semua yang telah dialaminya selama di kamp kerja paksa Jerman. Semakin banyak yang ia dengar, semakin marah ia kepada Kaiser karena memperlakukan adiknya dengan begitu buruk. Sungguh tidak manusiawi. Di mana etika Kristennya? Ia akhirnya akan menulis surat bernada keras kepada Berengar tentang cobaan yang dialami Sibila. Tentu saja, Berengar tidak menyadari korupsi dalam sistem penjara. Ia juga tidak menyadari perlakuan buruk yang dialami narapidana perempuan. Ketika Berengar merancang kamp kerja paksa sebagai sistem hukuman bagi penjahat kelas kakap, ia melakukannya dengan asumsi bahwa narapidana perempuan akan sedikit jumlahnya. Ada perlindungan tertentu yang ditetapkan bagi segelintir tahanan perempuan yang ada di Jerman, tetapi staf yang bertanggung jawab atas kamp-kamp tersebut seringkali mengabaikan pedoman ini. Lagi pula, dana yang dialokasikan untuk kamp-kamp tersebut sangat sedikit. Tujuan di balik sistem penjara Jerman bukanlah rehabilitasi, melainkan hukuman dan pencegahan. Sistem penjara tersebut diharapkan begitu brutal sehingga setiap pria yang dibebaskan akan berpikir 2 kali sebelum melakukan kejahatan lagi. Ketika Berengar menerima surat Aubrey, ia akan menyelidiki kamp kerja paksa secara menyeluruh, dan akan dipaksa untuk merancang undang-undang guna menetapkan perlindungan yang lebih baik bagi narapidana perempuan. Kabar tentang penderitaan Sibila membuat Kaisar merinding. Adapun para penjaga yang memfasilitasi jaringan prostitusi di dalam kamp, mereka sendiri akan diadili dan dihukum. Bab 726 mendapatkan adik laki-laki. Fasuli Numi adalah seorang gadis muda yang berimigrasi ke Kekaisaran Jerman dari tanah kelahirannya, Hongaria, berkat usaha kakak laki-lakinya. Meskipun terpisah dari keluarganya, ia tidak sendirian, karena ia memiliki seorang wali yang seorang perempuan muda. Sebagai bagian dari persyaratan imigrasi, perempuan yang dicarinya kini sedang mencari suami berkebangsaan Jerman, dan telah meraih beberapa keberhasilan. Lagi pula, meskipun seorang petani buta huruf, ia adalah wanita cantik berkebangsaan asing, yang berbicara bahasa Jerman, dan memiliki banyak kualitas yang dianggap menarik oleh pria Jerman pada seorang perempuan. Wali ini sebenarnya adalah seorang perempuan petani muda bernama Dudas Lila yang bekerja sebagai pembantu Numi, seorang bangsawan. Berkat kemampuan memasak, membersihkan, menjahit, dan berbagai bakat lain yang seharusnya dimiliki seorang istri menurut idealisme Jerman, Numi pandai. Saudara laki-laki gadis itu secara khusus memilih Lila sebagai walinya karena ia merawat gadis muda itu seperti merawat anaknya sendiri. Oleh karena itu, Lila menerima tunjangan bulanan dari keluarga Numi untuk merawat gadis itu secara penuh selama mereka berdua menjalani kehidupan di Reich. Meskipun jumlahnya cukup besar, itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kelas menengah mereka berdua. Meskipun begitu, mereka hidup dalam kemewahan dan kemudahan yang bahkan membuat iri kalangan atas bangsawan di negara asal mereka. Malam harinya,
setelah menidurkan gadis itu, Lila akan pergi ke kedai minum mewah dan mencari suami yang kaya. Di sanalah ia bertemu dengan kekasihnya saat ini, seorang pengusaha kaya asal Jerman yang menjadikannya simpanan untuk sementara waktu. Pria itu bahkan mempertimbangkan untuk melamar Lila dan menjadikannya salah satu istri. Sedangkan Numi, gadis kecil itu, menghadiri kelas-kelas di siang hari, dan mempelajari keterampilan berharga seperti menjahit, merajut, membersihkan, memasak, Di sore hari, ia telah tinggal di Jerman selama berbulan-bulan, tetapi baru-baru ini dapat menghadiri kelas-kelas di Akademi Kerajaan Kufstein yang bergengsi. Akademi ini merupakan lembaga publik yang disponsori oleh kerajaan untuk mendidik generasi anak-anak berbakat berikutnya. Akademi kerajaan memiliki 3 kampus berbeda berdasarkan kelompok usia anak-anak. Tentu saja, sebagai gadis berusia 13 tahun, Numi akan bersekolah di sekolah menengah pertama. Di sana, ia kebetulan berada di kelas yang sama dengan pangeran tertua kekaisaran. Ia penasaran mengapa anak semuda itu berada di tingkatan yang begitu tinggi. Namun, terlepas dari perbedaan usia, ia menganggap pangeran Hans agak manis, meskipun ia memiliki temperamen yang dingin. Meskipun Numi menyayangi kakak laki-lakinya, ia diam-diam selalu menginginkan adik laki-laki yang manis. Sayangnya, ia tidak dikaruniai hal seperti itu. Saat pertama kali menatap Hans, ia seolah-olah merupakan perwujudan fisik dari adik laki-laki sempurna yang selalu ia bayangkan dalam benaknya. Hans cerdas, namun dingin terhadap orang asing. Namun, ia tampak sangat ramah kepada orang-orang yang dikenalnya, seperti tunangannya yang masih muda, Veronica, yang sering datang ke sekolah, hanya untuk membawakan bekal makan siang untuk Hans. Alasan Veronica tidak hadir di Royal Academy adalah karena ia bersekolah di sekolah khusus perempuan yang prestisenya setara. Numi telah mengamati Hans dalam diam selama berminggu-minggu, dan setelah merumuskan penilaian yang tepat tentang anak laki-laki itu dan karakternya, ia ingin mendekatinya. Ia telah menyusun rencana yang tepat untuk melakukannya. Maka, ketika jam makan siang tiba, Numi segera menghampiri Hans sebelum ia sempat kabur. Senyum hangat tersungging di wajahnya saat ia memojokkan anak laki-laki itu di mejanya. "Halo, Yang Mulia." Hans masih membaca buku pelajarannya ketika mendengar ini, dan hendak membalas dengan kata-kata, "Pergi sana," sampai ia mendongak dan melihat gadis itu tersenyum padanya. Jika ada satu murid yang Hans kenal di kelasnya, itu adalah Numi. Mengapa? Karena Numi mulai tumbuh lebih awal daripada murid-murid lain, dan sudah memiliki ukuran dada yang lumayan meskipun usianya. Ia juga memiliki wajah yang cantik dan sikap yang hangat. Faktanya, semua anak laki-laki di sekolah itu tergila-gila padanya, tetapi umumnya mereka menjaga jarak sebagai kesepakatan tak terucap. Numi sama sekali tidak menyadari fakta ini, dan telah mengambil kesempatan untuk mendekati seorang anak laki-laki atas kemauannya sendiri. Namun, anak laki-laki yang didekatinya adalah orang terakhir yang diharapkan oleh pemuda yang patut ditiru itu. Ketika Hans menatap wajah cantik Numi, kata-kata kasarnya langsung tercekat di tenggorokannya, dan ia pun berubah menjadi lebih ramah, meskipun sedikit. "Apa yang kamu inginkan?" Numi menatap anak laki-laki itu dengan mata ungunya yang berbinar sebelum menyingkirkan poni merah menyala dari wajahnya. Ia sengaja memasang ekspresi malu-malu saat mengajukan pertanyaan yang mendominasi pikirannya. Begini. Pagi ini aku keasikan di dapur dan akhirnya nggak sengaja bikin 2 sandwich. Aku mau tanya, kamu mau satu nggak?" Hans menatap gadis itu dengan saksama. Mustahil dia membuat 2 roti lapis tanpa sengaja. Kalaupun dia punya cukup bahan untuk membuat roti lapis kedua, kenapa dia harus mengemasnya untuk makan siang, kecuali dia memang punya niat yang jelas. Pikiran anak laki-laki itu bekerja berbeda dari yang lain, dan ia langsung curiga ada rencana tersembunyi di balik gadis itu. Namun, ia bisa melihat kecemburuan di mata anak-anak laki-laki di kelasnya saat Numi mendekatinya, dan karena dendam, ia memutuskan untuk menyetujui permintaan gadis itu. "Tentu, kurasa aku punya waktu luang." Mendengar hal itu, Numi praktis melonjak kegirangan sambil mengungkapkan rasa bahagianya. "Bagus, ayo kita ke kafetaria." Setelah berkata demikian, gadis muda itu mulai menarik tangan Hans menjauh dari mejanya. Ia menuntunnya ke loker, tempat roti lapisnya tersimpan rapi di dalam pendingin mini. Setelah mengambil bekal makan siangnya, ia menuntun Hans ke kafetaria, tempat mereka berdua duduk di meja Hans yang biasa. Numi segera menyerahkan salah satu roti lapis kepada Hans sambil tersenyum. Ia telah bekerja keras menyiapkan makanan itu. Setelah mengamati anak laki-laki itu dan makan siangnya selama berminggu-minggu, ia memperhatikan bahwa Hans tampak menikmati roti lapis tuna dan bawang yang dibuat dengan roti saudaf. Hans hanya makan roti lapis ini di hari Selasa, dan hari ini hari Kamis, yang berarti salah satu ibunya membawa kaserole yang kurang disukainya dibandingkan roti lapis tuna. Ketika Hans melihat gadis itu telah menyiapkan roti lapis favoritnya yang kedua, favoritnya adalah tuna melt, ia langsung mempertanyakan niat gadis itu. Saat itu, jelaslah bahwa gadis itu telah mengamati perilakunya selama beberapa waktu, dan sedang bermain curang.
Ia hanya tidak tahu apa maksudnya. Sementara pangeran mengamati tingkah Numi, Numi langsung melahap makanannya dengan senyum ramah. Numi tampak menikmati roti lapis itu, sehingga membuat Hans merasa tenang. Meskipun Hans tidak bisa memastikan apakah makanan itu beracun, ia bersedia mengambil risiko. Maka, ia menggigit roti lapis itu dan merasa senang. Harus diakui, gadis itu memang berbakat dalam hal kuliner. Memang tidak mudah menyiapkan tuna seperti yang paling disukai Hans. Namun, resep gadis itu mirip komposisinya dengan resep ibunya. Numi menyadari ada sedikit tuna yang tersangkut di mulut Hans, dan langsung mendobrak batasan hubungan baru mereka. "Oh, Hans, biar aku ambilkan itu untukmu." Ia tak hanya memanggilnya dengan nama depannya, tetapi juga menyekat tuna dari mulut Hans dengan jarinya, sebelum memakannya sendiri. Tindakan itu mengejutkan Hans. Namun, Hans tidak membenci perlakuan yang diterimanya, dan karena itu ia tidak berkomentar. Melihat bahwa anak laki-laki itu bukan tipe yang banyak bicara, Naomi mendesaknya untuk bicara dengan langsung menanyakan pendapatnya tentang sandwichnya. "Apakah kamu menyukainya?" Hans menganggukkan kepalanya dan mengucapkan kata-kata dalam benaknya sambil melahap roti lapis itu dengan lahap. "Enak, tapi tuna buatan ibu lebih enak." Reaksi ini membuat Numi cemberut, saat dia menguliahi anak laki-laki itu tentang ucapannya yang kasar. "Hans, kamu tahu kan kalau nggak sopan bilang ke cewek yang udah ngabisin waktunya yang berharga buat bikinin kamu sandwich kalau masakannya nggak seenak masakan cewek lain, kan?" Pernyataan ini langsung membuat Hans tertegun, sejak kapan ia berhubungan baik dengan gadis ini. Lagi pula, gadis itu cantik dan memperlakukannya dengan baik. Karena itu, ia hanya bisa menundukkan kepala dan meminta maaf. Atau begitulah yang hendak ia lakukan, sampai kata-kata terkenal ayahnya terlintas di benaknya. "Hans, kamu mungkin masih anak-anak sekarang, tapi suatu hari nanti kamu akan menjadi pria dewasa, dan ada satu nasihat tentang perempuan yang harus kuberikan kepadamu, agar ketika saatnya tiba, kamu bisa mempertahankan martabatmu sebagai seorang pria. Nasihat itu sederhana, jangan pernah meminta maaf kepada seorang perempuan. Jika kamu melakukannya sekali, dia akan mengharapkanmu melakukannya setiap kali dia merasa kamu salah. Jika dia marah dan meninggalkanmu, ya sudahlah. Bagi pria seperti kita, masih banyak perempuan di luar sana yang akan senang bersamamu." Ketika teringat kutipan dari ayahnya ini, Hans segera menegakkan punggungnya dan memasang ekspresi bangga saat ia mengungkapkan pikirannya mengenai masalah tersebut. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau itu menyinggungmu, kita tidak perlu membicarakannya lebih lanjut." Jawaban ini membuat Numi cemberut. Ini bukan jawaban yang ia harapkan. Bukankah seharusnya anak ini bersikap seperti adik laki-laki yang manis dan meminta maaf kepada kakak perempuannya atas kesalahannya? Ia menyadari jika ia ingin Hans menjadi adik laki-lakinya yang berharga, maka ia perlu mendidiknya dengan sungguh-sungguh tentang tata krama. Maka, mereka berdua menghabiskan seluruh waktu makan dengan berdebat pasif-agresif tentang tata krama dan etiket. Sebuah topik yang menurut Hans sangat membosankan. Bab 727 Membangun Mitos. Berengar sedang duduk di kantornya dengan ekspresi tegas di wajahnya yang tampan. Di hadapannya berdiri istrinya, Linde, yang mengenakan seragam intelijen. Wanita cantik berambut merah berdada besar itu adalah direktur intelijennya, dan ia telah menerima telegraf radio dari Kekaisaran Bizantium. Ia menyerahkan komunikasi itu kepada suaminya sebelum meringkas isinya. Kaisar Vetranis meminta bantuan militer lebih lanjut berupa dukungan material. Ia telah kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah Tanah Suci. Pasukannya yang dapat dikerahkan ke wilayah tersebut telah menderita kerugian besar, dan Timurid berada dalam posisi yang lebih buruk. Dia takut tentara salib akan bergerak ke selatan dan menyerang proyek kecil kita di Mesir. Mesir, seperti yang kalian tahu, merupakan sumber pendapatan yang cukup besar bagi Kekaisaran Timur, dan mereka takut kehilangannya. Karena itu, mereka menggunakan kanal kita sebagai sarana untuk menginspirasi kita agar membantu mereka. Berengar membaca komunikasi yang dikirim antara kedua kekaisaran dan mengamati laporan intelijen yang disusun oleh agen-agennya di lapangan. Tampaknya Kekaisaran Bizantium dan Timurid telah menderita kerugian besar. Lebih besar dari yang diperkirakan Berengar. Korban-korban ini sebagian besar merupakan akibat dari beberapa kesalahan taktis dari pihak strategos yang ditempatkan di wilayah tersebut. Jika Palladius ditugaskan untuk memimpin pasukan, perang pasti sudah berakhir. Namun, ia adalah orang yang dipercaya untuk melindungi Balkan, sehingga ia tidak dapat memindahkan pasukannya lebih jauh ke timur. Laporan itu juga menyatakan bahwa Kaisar Bizantium akan meminta kepala para jenderalnya yang telah gagal mempertahankan Yerusalem. Seperti yang diduga, saat pasukan Bizantium dan Timurid kehilangan kota itu, tentara salib membantai penduduknya. Hanya penduduk Katolik yang selamat dari pedang para penjajah. Kerugian besar akibat konflik ini, kerusakan yang dialami pasukan Bizantium dan Timurid, serta kekacauan di istana Bizantium telah menciptakan kekacauan yang diperkirakan Berengar. Karena itu,
ia menghela napas berat sebelum bertanya lebih lanjut tentang situasi politik sekutunya. Apa kabar dari faksi Dov? Apakah mereka sudah bergerak untuk menegosiasikan persyaratan damai dengan kepausan? Linde tersenyum puas di wajahnya yang cantik saat menyerahkan dokumen lain kepada kepala suku. Dokumen itu berisi dokumen intelijen tentang faksi Merpati, yang dipimpin oleh pangeran pertama Kekaisaran Bizantium, seorang pemuda bernama Quintus. Ia dengan cepat meringkas isinya dengan cara yang paling mudah dijelaskan. Merpati telah menyebabkan kekacauan di istana Bizantium. Seiring perang semakin bergejolak, mereka berusaha mengakhirinya melalui negosiasi damai. Pangeran Quintus sangat vokal dalam mencapai solusi yang dapat disepakati oleh umat Katolik, Ortodoks, dan Muslim. Ia menyatakan bahwa perang ini adalah akibat dari tindakan sembrono Anda, dan bahwa mereka harus menandatangani perjanjian lain dengan dunia Katolik. Namun, pandangan seperti itu tidak populer di kalangan Timurid yang ingin membalas dendam atas kekalahan mereka. Jika Kekaisaran Bizantium menuntut perdamaian, semua upaya Anda untuk mencapai perdamaian antara Bizantium dan Saracen akan sia-sia. Bagaimana kita harus melanjutkan? Berengar merenungkan pertanyaan ini sejenak, sebelum memutuskan bagaimana menangani krisis Timur Tengah. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, ia menyuarakan kesimpulannya dengan lantang, dengan nada bangga dalam suaranya. Gunakan agen-agen kami yang ditempatkan di Konstantinopel untuk bekerja sama dengan Quintus dalam mencari solusi damai atas krisis di Tanah Suci. Pada saat yang sama, gunakan mata-mata kami di kepausan untuk memengaruhi Paus agar membuat perjanjian mengerikan yang akan menyebabkan Kekaisaran Bizantium menderita kerugian besar. Pastikan negosiasi ini berakhir dengan cara yang sangat menguntungkan tentara salib dan merugikan aliansi Bizantium Timur. Aku ingin Vetranis tahu betapa tidak kompetennya putranya yang pasifis itu, terutama di bidang yang katanya menjadi spesialisasinya. Begitu Vetranis menyadari bahwa kedua putranya sampah, ia akan terbuka terhadap gagasan untuk menempatkan Alexandros di atas tahta. Alexandros akan menjadi cahaya di mata bangsa yang dipenuhi keputusasaan. Pernyataan ini sedikit mengejutkan Linde. Ia tidak menyangka Berengar ingin Kekaisaran Bizantium terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Hal seperti itu akan sulit dicapai, tetapi Berengar telah lama menyusun rencana untuk mencapainya. Maka, ia melanjutkan pidatonya. Aku ingin kalian diam-diam memberikan bantuan militer kepada pasukan Katolik, membocorkan pengetahuan mereka tentang senapan, agar infanteri mereka setara dengan Bizantium. Kalian juga bisa menjual sebagian cadangan bubuk mesiu kita melalui jalur tidak resmi kepada pasukan tentara salib. Setelah tentara salib yakin dengan kemampuan mereka untuk menguasai senjata api sepenuhnya, mereka akan dengan mudah menguasai Tanah Suci dan sebagian Anatolia. Bizantium dan Timurid akan menderita kerugian besar dan terpaksa berunding. Mereka akan menerima syarat apapun yang diberikan umat Katolik. Saya ingin konflik ini berakhir berdarah. Setelah umat Katolik memenangkan perang, agen-agen kita akan memengaruhi kepausan untuk merundingkan perdamaian, yang akan mencaplok sebagian besar wilayah Bizantium dan Timurid oleh gereja dan membaginya menjadi apa yang disebut kerajaan-kerajaan tentara salib. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Bizantium dan Timurid akan dipaksa membayar sejumlah besar emas, dan harus membatasi jumlah pasukan mereka. Penghinaan ini akan memicu semacam kebencian terhadap dinasti penguasa dan dunia Katolik. Saya ingin Alexandros tidak hanya menjadi kaisar Romawi, tetapi juga penyelamat yang mengembalikan kekaisaran mereka ke kejayaannya. Saya ingin dia mengakhiri kendali dinasti Palaiologos atas kekaisaran dan membangun kekuasaannya sendiri. Cabang kadet dari kedua keluarga kami, dinasti Palaiologos Kufstein. Tentu saja, Alexandros akan mendapat dukungan penuh dari Jerman dalam upaya ini. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun hingga kebencian rakyat Romawi mereda hingga mereka menuntut penggantian Vetranis, tetapi ketika saatnya tiba, Alexandros akan siap memangku jabatannya sebagai kaisar baru di timur. Linde menatap suaminya dengan takjub dan panjang lebar, melihat betapa liciknya dirinya. Ia tidak tahu bahwa suaminya ingin membangun mitos di balik putranya agar ia dikagumi oleh generasi mendatang, seperti yang telah ia lakukan terhadap Jerman. Ia selalu berasumsi bahwa Berengar hanya menginginkan Alexandros naik tahta Bizantium sebagai boneka. Sejujurnya, perjanjian Versailles menginspirasi Berengar untuk menghukum bangsa yang kalah dengan tepat. Meskipun ia mencela perjanjian tersebut di masa lalunya dan menganggapnya sebagai penyebab Perang Dunia Kedua, ia tahu ia perlu mematahkan semangat rakyat Bizantium agar putranya, Honoria, dihormati selama berabad-abad setelah kematiannya. Siapakah pahlawan yang akan bangkit di masa kegelapan dan mengembalikan kekaisaran Bizantium ke kejayaannya sebelumnya? Tentu saja, putra Berengar von Kufstein. Bapak Jerman dan hegemon dunia ini akan membesarkan dua anak yang kelak akan menjadi tokoh legendaris. Itulah warisan yang ingin ditinggalkan Berengar. Tentu saja, tak seorang pun akan tahu tentang keterlibatan Jerman dalam kekalahan sekutu mereka, atau perlakuan buruk yang mereka alami akibat perjanjian yang menjijikkan itu. Bagi dunia, Jerman akan terus memberikan dukungan militer kepada sekutu mereka melalui persenjataan dan pelatihan hingga akhir perang.
Linde menatap suaminya seolah tak lagi mengenal pria yang telah menikahinya. Ia berpikir bahwa intrik-intriknya berada di luar pemahamannya yang luar biasa tentang karakternya. Ia terkejut karena masih ada sisi lain dari karakter pria ini yang bahkan tak bisa ia pahami. Pikiran seperti itu mendorongnya untuk belajar lebih banyak tentang pria yang dicintainya, hingga ia mengetahui segalanya tentangnya, sesuatu yang sebelumnya ia pikir telah ia capai. Senyum menggoda tersungging di bibir cantik para wanita itu saat ia memiringkan kepala dan berbicara kepada pria yang duduk dengan percaya diri di hadapannya. Tatapan Berengar beralih ke perilaku aneh wanita itu saat dia mempertanyakan niatnya. Apa itu? Linde segera mengangkat rok seragam intelijennya, memperlihatkan stoking dan tongnya yang basah kuyup oleh cairan maninya. Dengan tatapan penuh nafsu di mata biru langitnya, ia mengungkapkan pikirannya kepada pria itu. Aku sangat basah sekarang. Menanggapi hal ini, Berengar tersenyum dan bangkit dari tempat duduknya, sebelum berjalan mendekati wanita itu dan memegang bahunya sambil berbisik di telinganya. Kurasa aku punya obat untuk menyembuhkan penyakitmu. Setelah mengatakan ini, Berengar dan Linde terlibat dalam pergolakan gairah selama 1 jam berikutnya, sebelum mengirimkan berbagai komunikasi yang pada akhirnya mengakhiri perang di Timur Tengah demi keuntungan Berengar. Bab 728 Arena Besar Kufstein. Matahari pagi bersinar menembus jendela kantor kaisar dan memantulkan cahaya dari sandaran kursi kulitnya. Di hadapannya, duduk tak lain adalah istrinya, Adela, yang tersenyum gembira. Ia telah lama bekerja sama dengan para arsitek terbaik negeri ini untuk menghasilkan gagasan terbarunya tentang persatuan budaya. Adela meletakkan cetak biru tersebut di atas meja dan menyerahkannya kepada Berengar, yang mengamatinya selama beberapa menit sebelum mempertanyakan motif istrinya. Kau ingin membangun arena? Stadion ini bukan hanya lebih besar dari Kolosseum Romawi kuno, tapi juga lebih megah. Kegilaan apa yang mendorongmu merancang hal seperti itu? Kau tahu berapa biaya pembangunannya? Kenapa kita butuh hal seperti itu? Arena yang dimaksud dirancang untuk menampung 75.000 orang. Desain arsitektur baru yang berani ini berbeda dari apapun yang pernah diperkenalkan Berengar sebelumnya. Jika sang kaisar harus memberi label pada desainnya, desain itu sangat mirip dengan Olympia Stadion Berlin dari kehidupan masa lalunya, dengan satu perbedaan utama. Arena itu tertutup sepenuhnya dengan kubah raksasa di atasnya. Adela bangga dengan desain yang ia bantu rancang dan menatap suaminya seolah-olah ia sedang melihat orang bodoh. Mungkin ia minum terlalu sedikit kopi pagi ini dan masih mengantuk. Ia mendesah berat sebelum menjelaskan alasannya mengajukan permintaan sebesar itu. Berengar, kamu tahu kan kalau olahraga yang kamu perkenalkan di tingkat nasional sedang naik daun dengan pesat, kan? Khususnya, olahraga tarung bebas, punya banyak penggemar di kalanganmu, dan ada beberapa liga profesional. Saat ini, para petarung ini hanya punya tempat bertanding yang kecil, dan itu tidak cukup untuk menampung semua penggemar. Saya mengusulkan agar kita membangun stadion ini sebagai cara untuk menunjukkan dukungan kita terhadap olahraga, dan menyatukan berbagai liga pertarungan kecil untuk membangun satu liga nasional. Kita bahkan bisa membentuk liga pengumpan yang lebih kecil dari para petarung yang kurang berpengalaman di sana. Setelah stadion ini selesai, kita bisa menyelenggarakan turnamen tingkat nasional dan kejuaraan di mana kita akan menjual tiket kepada mereka yang ingin menonton. Dengan Liga Nasional, kita dapat mencetak hasilnya di koran, dan menggunakannya sebagai sarana untuk memupuk persahabatan di antara berbagai negara bagian Jerman melalui kepentingan bersama. Orang-orang di seluruh Reich akan dapat menunjukkan kecintaan mereka terhadap budaya bela diri kita. Berengar harus mengakui, gadis itu mengajukan argumen yang meyakinkan. Meskipun biaya pembangunan arena akan sangat besar, hanya masalah waktu sebelum seseorang mencetuskan ide tersebut. Mengapa kerajaan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi? Karena itu, Berengar menghela napas berat saat menyetujui permintaan tersebut. Baiklah, tapi itu dari kas kita sendiri. Cari juga investor. Aku tidak mau menanggung sendiri biaya pembangunan benda sialan ini. Adela tersenyum lebar saat dia memeluk pria itu dan mencium pipinya sebelum memuji kemurahan hatinya. Kamu yang terbaik. Berengar menepis pujian-pujian itu sambil mengantar gadis itu pergi. Ia kemudian memeriksa dengan saksama laporan-laporan yang telah dikumpulkannya dari berbagai liga pertarungan. Di masa lalu, Berengar telah memperkenalkan olahraga bela diri seperti gulat, tinju, kickboxing, dan submission grappling. Namun, pertarungan tanpa batas adalah olahraga yang paling populer. Ia bahkan telah memberi nama resmi untuk olahraga tersebut, yaitu KAM atau perjuangan. Selama bertahun-tahun, olahraga ini meroket pesat, dan banyak petarungnya telah menyempurnakan teknik dasar yang diajarkan Berengar. Meskipun para petarung belum mendekati kaliber para profesional dari masa lalunya, keterampilan mereka terus meningkat pesat. Banyak teknik ini diajarkan kepada pemuda Jerman di Korps Kadet, sehingga melahirkan generasi baru yang berbakat dalam olahraga ini. Dalam benak Berengar, seseorang yang tidak tahu cara bertarung bukanlah manusia sama sekali. Karena itu, ia menekankan latihan bela diri sejak usia muda bagi para pemuda Jerman.
Senjata api, dan latihan pertarungan tangan kosong yang diajarkan di Korps Kadet Jerman, merupakan bagian penting dari rencana Brengar untuk membangun perkumpulan bela diri, dengan komponen utama lainnya adalah popularitas olahraga bela diri. Putranya sendiri konon memiliki nilai tinggi dalam aspek fisik pelatihan Korps Kadet. Hal ini tidak mengejutkan, karena Hans memiliki keunggulan dibandingkan anak laki-laki seusianya, karena telah dilatih seni bela diri dan menembak sejak usia 5 tahun. Brengar bersandar dan mendesah sambil menyeruput kopinya. Mungkin membangun stadion monumental seperti itu di Kufstein memang ide yang bagus. Namun, ia tetap merinding membayangkan biayanya. Sambil memeriksa formulir-formulir yang diperlukan untuk menyetujui pembangunan stadion tersebut, istrinya, Yasmin, memasuki ruangan sambil menggendong putrinya, Zara. Berbulan-bulan telah berlalu sejak gadis kecil itu lahir, dan ia tumbuh dengan pesat. Brengar tersenyum dan bangkit dari tempat duduknya untuk menyambut istri dan putrinya. Pertama dengan mencium kening bayi perempuan itu, lalu mencium bibir istrinya. Ia gembira bertemu Yasmin, karena akhir-akhir ini ia jarang menghabiskan waktu bersama wanita itu. Sayang, ada yang bisa aku bantu. Brengar terlalu ramah terhadap Yasmin. Di dekat Yasmin, ia kehilangan banyak sifat dominannya dan justru bersikap seperti suami dan ayah yang baik hati. Entah mengapa, perempuan itu memiliki pengaruh yang begitu unik padanya, mungkin karena ia beberapa tahun lebih tua, dan jauh lebih dewasa daripada istri-istrinya yang lain, yang masih bertingkah seperti gadis remaja dalam banyak hal. Yasmin tersenyum ketika melihat Brengar menghampiri mereka, lalu menyapanya dengan pelukan dan ciuman yang pantas, sebelum menjawab pertanyaannya. Suamiku, senang bertemu denganmu. Aku hanya ingin tahu apakah kamu punya waktu untuk membantu putra kita, Gazi, dengan beberapa hal. Dia masih kecil, dan sulit bagiku untuk mengajarinya bagaimana berperilaku seperti seorang pemimpin yang baik. Brengar terkekeh mendengar betapa kerasnya upaya Yasmin untuk memastikan putranya tidak menjadi seperti adiknya yang kini telah meninggal, si idiot. Brengar membawa Yasmin masuk lebih dalam ke kantornya sebelum duduk dan menanggapi kekhawatirannya. Tenang saja sayang, dia masih anak anjing. Dia punya banyak waktu untuk tumbuh menjadi pria sejati. Biarkan dia menikmati masa kecilnya selagi bisa. Sebaliknya, serahkan saja urusan negara padaku. Lagi pula, akulah yang berperang di Ibria. Yasmin menyeringai puas pada suaminya sebelum menegurnya atas kata-katanya. Kalian sedang berperang di Ibria. Terakhir kali aku periksa, kalian ada di Kufstein, mendelegasikan tanggung jawab medan perang kepada para jenderal kalian. Brengar berpura-pura tersinggung dengan ucapan ini sambil menggoda wanita itu atas kejujurannya yang terang-terangan. Anda melukai saya, Nyonya. Kalau saja saya bisa, saya akan mendobrak pintu-pintu di Spanyol, dan menyeret para pemberontak dari rumah mereka sambil memegang senapan. Sayangnya, saya tidak bisa. Saya terlalu penting untuk pekerjaan kasar seperti itu. Yasmin terkikik mendengar ini. Brengar selalu punya cara untuk membuatnya tertawa, meskipun orang lain mungkin menganggapnya sangat lucu. Entah kenapa, ia merasa gagasan seorang kaisar bermata satu mendobrak pintu dan melawan pemberontak di Iberia itu lucu. Saat memikirkan gagasan absurd ini, ia menyadari bahwa ia belum menyelidiki bagaimana konflik itu berlangsung dan segera menanyakannya. Bagaimana kabar saudaraku? Maksudku pasukan anakku. Brengar tahu bahwa Yasmin masih belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa Hasan telah meninggal, dan putranya sendiri kini menjadi sultan. Ia menggenggam tangan Yasmin dan menyampaikan kabar baik. Nah, kalian akan senang mengetahui bahwa konflik telah mereda. Dengan diperkenalkannya senapan, pasukan kita jauh lebih efisien dalam mengusir pemberontak. Sedangkan untuk tentara Granada, mereka sedang dimodernisasi dengan cepat, dan jumlahnya terus bertambah. Namun, hanya itu saja kabar baiknya. Kehadiran pasukan Jerman di wilayah tersebut dan pemerintahan minoritas Muslim adalah dua tong mesiu yang sangat besar. Setiap kali kita membasmi satu sel pemberontak, dua sel lagi akan muncul menggantikannya. Jika aku tidak bisa menemukan cara untuk membuat orang-orang Spanyol Katolik menerima kekuasaan putra kita, aku terpaksa menggunakan taktik yang tidak manusiawi. Jalan pikiran seperti itu mengusik Yasmin, dilihat dari raut wajah Brengar, meski ia ragu apakah ia benar-benar harus melakukan kekejaman seperti itu, Yasmin tak dapat menahan diri untuk bertanya ide mengerikan apa yang ada dalam benaknya. Apa yang membuatmu begitu khawatir? Biasanya kamu tidak terlihat seseram itu saat membicarakan perang. Brengar tak dapat menyangkal pernyataan tersebut. Apa yang ia rencanakan bukanlah perang, melainkan pembersihan etnis. Ia berdiri dari tempat duduknya dengan ekspresi muram di wajahnya dan memandang keluar jendela, ke arah kota metropolitan yang damai di bawahnya. Ia berbicara dengan suara tirani saat menjelaskan rencananya untuk memaksa penduduk Spanyol tunduk. Jika Spanyol tidak menerima kekuasaan putra saya akan terpaksa menggunakan senjata kimia. Saya tidak bisa terus-menerus mengirim pemuda ke kematian mereka di negeri asing. Kalau terus begini, ini adalah konflik yang akan mengikat Jerman selama beberapa dekade. Jadi,
jika pemberontak Spanyol dan Portugis tidak meletakkan senjata dan tunduk pada kekuasaan Sultan, saya tidak punya pilihan selain membombardir kota Madrid dengan senjata kimia. Setelah semua pria, wanita, dan anak-anak di kota ini mati, saya akan menggunakannya sebagai ancaman. Teruslah melawan dan kalian akan mengalami nasib yang sama. Saya ingin melihat berapa banyak umat Katolik yang bersedia mengangkat senjata dan melawan kekuasaan Sultan, mengetahui bahwa dengan satu perintah sederhana, kota-kota mereka dapat menjadi gurun tandus tanpa kehidupan. Membayangkan keberadaan senjata sekuat itu membuat Yasmin ngeri. Ia hanya tahu sedikit tentang ilmu kimia, tetapi menyadari bahwa senjata berengar sudah mengerikan, dan ia tidak meragukan keberadaan senjata yang dapat memusnahkan seluruh kehidupan di kota. Ia kini mengerti mengapa pria itu ragu-ragu untuk mengambil tindakan seperti itu. Kenyataannya, berengar sama sekali tidak rela kehilangan Ibria. Hal ini bisa dengan mudah dikaitkan dengan kekeliruan biaya hangus. Ia telah menghabiskan terlalu banyak upaya, terlalu banyak sumber daya, dan terlalu banyak nyawa untuk menyatukan Ibria di bawah kekuasaannya, sehingga ia tidak akan menyerah sekarang. Kaisar menolak membiarkan Ibria berubah menjadi Afghanistannya. Jika ia harus membersihkan setiap umat Katolik dari Ibria, ia akan melakukannya. Ia bertekad memenangkan perang dengan segala cara, dan umat Katolik tidak akan mampu melawan kekuasaannya jika mereka semua mati. Yasmin dapat melihat tekad di mata berengar dan hanya bisa mendesak kalah sebelum mengucapkan kata-kata itu dalam benaknya. Saya harap hal itu tidak terjadi. Berengar menganggukkan kepalanya tanda setuju sebelum mengutarakan pikirannya mengenai masalah tersebut. Aku juga. Bab 729 Mimpi Masa Lalu Bagian 2. Mizuno Ai duduk di perpustakaan dengan ekspresi muram di wajahnya. Ia duduk di meja tempat ia dan seorang pemuda aneh biasanya duduk berhadapan. Sudah 2 minggu sejak ia bertemu si brengsek arogan itu, namun pria itu masih belum memberitahunya namanya. Meskipun mungkin benar bahwa ia juga tidak memberikan informasi tersebut, pria itu tampaknya lebih unggul karena entah bagaimana ia mengetahui identitasnya. Sementara itu, semua orang yang ia ajak bicara tentang pemuda aneh yang membaca sendirian di perpustakaan menanggapi dengan komentar yang sama. Siapa? Ia mengira hari ini akan menjadi hari di mana ia akhirnya mengetahui nama pria itu. Sayangnya, ia tak ditemukan dimanapun. Hal ini membuatnya cukup resah. Mengapa ia resah? Itu pertanyaan yang bahkan ia sendiri tak tahu. Sejak kapan ia jadi tipe orang yang terpaku pada orang brengsek? Saat itu, ia yakin ia merasa getir terhadap pria itu, karena ia adalah orang pertama dalam hidupnya yang tidak menyadari kehebatannya. Terinspirasi oleh etos kerja keras Julian, Ai berusaha keras untuk mengimbangi Julian. Dalam hal menyelesaikan tugas sekolah lebih cepat, mendapatkan nilai tinggi dalam aktivitas fisik, dan menimba ilmu dari buku-buku di perpustakaan. Satu hal yang bisa ia banggakan adalah kehidupan sosialnya. Selain kegiatan wajib kadet, Julian tampaknya tidak memiliki kehidupan sosial sama sekali. Apakah ia sedang menguntit pria itu? Belum, terutama karena ia masih belum tahu identitasnya. Namun, ia bisa menduganya, karena semua orang yang ia ajak bicara tidak tahu sedikit pun siapa pria itu. Jika mereka mengenali siapa yang ia bicarakan, mereka hanya akan mengenalinya dengan julukan, si penyendiri di perpustakaan. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu nama atau jadwalnya. Jelas, para dosen pasti tahu identitasnya, tetapi ia merasa bertanya kepada dosen tentang siapa pria ini mungkin akan menimbulkan kecurigaan pertemanan. Karena itu, ia terpaksa menyelidiki sendiri masalah ini. Saat ia sedang memikirkan hal-hal tersebut, pria yang dimaksud muncul di hadapannya dengan setumpuk buku di tangannya. Ia segera duduk di hadapannya, tanpa sedikit pun memperhatikan gadis itu. Ia sudah terbiasa dengan duri di sisinya ini, dan berusaha sesedikit mungkin berinteraksi dengannya. Namun, hal itu justru menimbulkan reaksi negatif yang diinginkannya. Entah mengapa, gadis ini menjadi lebih tertarik padanya dan dengan demikian menyia-nyiakan lebih banyak waktunya. Maka, tidak mengherankan jika gadis itu kesal karena ia mengabaikan keberadaannya. Halo, aku duduk di sini. Apa kau tidak akan menyapaku dengan sopan? Julian bahkan belum membuka buku, tetapi gangguan itu sudah mengganggunya. Ia mendesah berat sambil meraih buku paling atas dan membukanya sebelum menegur gadis itu karena menyela. Aku sangat sibuk. Kita bisa berbasa-basi nanti. Meskipun diperlakukan begitu dingin, raut wajah Ai yang muram telah menghilang dan kini ia tersenyum. Julian merasa ini aneh, dan langsung melontarkan komentar yang tidak pantas, seolah tak menyadari bahwa itu mungkin pertanyaan yang seharusnya tak ia ajukan kepada perempuan yang hampir tak dikenalnya. Kenapa kamu tersenyum? Apa mungkin kamu masokis? Itu akan menjelaskan banyak hal. Tolong, apapun fantasimu tentangku, simpan saja untuk dirimu sendiri. Senyum di wajah gadis Jepang yang cantik itu langsung berubah masam ketika mendengar ucapan itu. Tersenyum. Siapa yang tersenyum? Tentu saja tidak. Ia langsung mendengus dan menyilangkan tangan, sebelum membuka bukunya sendiri.
Meskipun ia melirik sekilas dari tepi bukunya untuk melihat bagaimana reaksi pria itu. Ekspresi stoik pria itu justru semakin membuat wanita itu marah. Karena itu, ia memutuskan untuk mengganggu waktu membaca pria itu yang berharga sebagai balasan. Siapa namamu tadi? Aku lupa. Julian mencibir ketika mendengar ini. Trik semacam itu mungkin berhasil pada orang biasa yang hidup di gua, tetapi bagi orang secerdas dia jelas ingat tidak pernah memberi nama pada makhluk pengganggu ini, dan karena itu dia menanggapi dengan ekspresi puas di wajahnya. Bagaimana Anda bisa melupakan sesuatu yang tidak pernah Anda pelajari sebelumnya? Tanggapan ini hanya membuat wanita muda itu semakin marah saat dia melotot ke arah pria yang duduk di hadapannya sebelum menegurnya atas kekejamannya. Kamu serius nggak mau kasih tahu namamu? Kita sudah kenal 2 minggu. Julian hanya menanggapi pertanyaan ini dengan acuh tak acuh. Mengapa seekor kuda jantan mengungkapkan namanya kepada lalat yang mengganggunya? Ai menatap Julian dengan kaget ketika pria itu tanpa malu mengatakan ini. Apa dia benar-benar baru saja membandingkan dirinya dengan kuda jantan? Tunggu, apa-apaan lalat itu? Oh, dia pasti akan mengerti sekarang. Alisnya berkerut penuh amarah saat ia mengejek pria itu atas analoginya. Kau menganggap dirimu kuda jantan. Lelucon sekali. Aku yakin kau masih perawan. Julian bahkan tidak mengalihkan pandangannya dari buku saat ia menanggapi hinaan ini dengan benar. Kuda jantan perawan tetaplah kuda jantan. Kenapa kau peduli berapa banyak perempuan yang pernah kusetubuhi? Apa kau mungkin sedang melamarku? Aku tidak tertarik. Aku tidak tertarik pada perempuan murahan. Ai langsung tersipu mendengar jawaban ini. Betapa tidak tahu malunya pria ini. Apa dia benar-benar baru saja mengolok-oloknya? Ia kehilangan akal sehatnya dan langsung berdiri dan memarahi pria itu karena telah menghina kesuciannya. Aku tidak bebas. Aku ingin kau tahu bahwa aku masih perawan. Julian akhirnya bereaksi ketika ia mendongak dari bukunya dengan terkejut. Gadis ini adalah contoh sempurna dari ungkapan, dia yang tinggal di rumah kaca seharusnya tidak melempar batu. Namun, yang lebih penting, luapan emosinya telah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Julian bukanlah tipe pria yang senang menjadi pusat perhatian dan langsung berusaha menenangkan wanita itu saat ia memarahinya atas perilakunya yang tidak terkendali. Kamu seharusnya benar-benar memperhatikan sekelilingmu sebelum membuat pernyataan yang begitu berani. Ai langsung ingat ia ada di perpustakaan dan melihat sekeliling, semua mata tertuju padanya dan Julian. Pustakawan pun terkejut karena ia berani berkata begitu. Ai langsung terduduk dengan tatapan muram. Ia menyadari telah melakukan kesalahan besar dengan membiarkan pria ini membuatnya marah seperti itu. Ia ingin melakukan seppuku saat itu juga. Melihat wanita itu sedang tidak dalam kondisi prima, Julian menghela napas sebelum mencoba menghiburnya dengan sepatah kata. Ai langsung tersadar dari lamunannya dan menatap Julian dengan tatapan ingin tahu. Ia tidak begitu mendengar apa yang dikatakan Julian, dan segera meminta klarifikasi. Maaf, apa itu? Julian memasang ekspresi canggung di wajahnya saat dia mengulangi apa yang telah dikatakannya. Nama saya Julian. Ai mengulang nama itu beberapa kali dengan suara pelan sebelum menampakkan senyum manisnya. Senang bertemu denganmu, Julian. Namaku Ai. Ekspresi manis di wajah gadis itu membuat jantung Julian berdebar kencang, yang langsung membuatnya gelisah. Ia tidak terbiasa merasakan emosi, atau setidaknya emosi positif. Karena tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap perasaan baru dan asing ini, ia bereaksi dengan membenamkan kepalanya di buku-bukunya dan fokus belajar. Ai melihat respons ini, meskipun Julian berusaha keras menyembunyikannya dan menganggapnya lucu. Meskipun pria itu berpenampilan biasa saja, dan juga sombong. Sungguh menggemaskan melihatnya memiliki sisi pendiam di balik karakternya yang sebenarnya buruk. Setelah memikirkan hal ini, Itami terbangun dari mimpinya dengan keringat dingin. Ia langsung membenturkan kepalanya ke bantal dan cemberut karena teringat dengan jelas mimpinya. Ia menjeritkan pikirannya ke bantal, yang untungnya teredam. Mengapa aku begitu terpaku pada orang mati? Jika bawahannya tahu ia sedang mengalami kesulitan seperti itu, mereka mungkin akan memanfaatkannya untuk mempertanyakan kewarasannya dan mencoba mengambil alih lagi. Ia tidak mengerti mengapa ia bermimpi begitu jelas tentang kenangan masa lalunya. Namun, mengingat kembali berapa banyak kesempatan yang ia berikan kepada Julian untuk berkencan dengannya, yang kemudian diabaikan Julian, langsung membuat perempuan itu gila. Meskipun melanggar aturan, ia sangat ingin berhubungan intim dengan pria itu. Namun, pria itu tak pernah peduli dengan perasaannya, bahkan ia ragu apakah si bodoh itu pernah menganggapnya teman. Bahkan, pria itu sudah lebih dari sekali menyatakan tak punya teman. Apa maksudnya dia tidak punya teman? Kita tidak akan diundang ke universitas lain saat liburan musim semi oleh seseorang yang kita kenal di SMA, kecuali kita berteman. Tunggu dulu. Ada hal yang lebih penting untuk disesali. Dia berteman dengan wanita itu selama ini. Ya Tuhan, sifatnya yang seperti itu benar-benar menyebalkan.
Menyadari bahwa ia tak akan bisa tidur, Itami bangkit dari futonnya dan bersiap untuk mengunjungi pemandian air panasnya. Ia perlu menjernihkan pikirannya sebelum mengerjakan apapun, dan tak ada cara yang lebih baik untuk mencapainya selain berendam. Bab 730 Bisnis sedang booming. Di pulau yang dulu dikenal sebagai Kuba dalam kehidupan berengar, koloni Lindstad sedang ramai dengan bisnis. Sebuah benteng batu besar didirikan di pesisir, yang menampung para tentara bayaran dari perusahaan pedagang Gunther. Mereka bertindak sebagai pasukan keamanan utama di wilayah tersebut. Di luar benteng bintang ini terdapat sebuah kota yang telah berkembang pesat, dihuni oleh sekitar 3.000 penduduk Jerman. Kota ini adalah koloni Lindstad, yang telah terbentuk beberapa bulan sejak perusahaan dagang Gunther pertama kali tiba di wilayah ini. Secara kebetulan, kota ini dibangun di lokasi yang sama dengan Havana yang dibangun pada masa lalu sang kaisar. Di luar batas kota terdapat perkebunan luas yang memanfaatkan penduduk asli pulau sebagai buruh. Perkebunan ini merupakan usaha terbaru Gunther Merchant Company, dan segera menghasilkan panen besar berupa biji kopi, tebu, dan kapas. Saat ini, Kekaisaran Jerman mengandalkan impor dari negara-negara asing untuk memenuhi permintaan ketiga industri ini. Namun, Gunther berencana untuk membudidayakannya di koloni-koloni dan menciptakan merek lokal yang terpercaya untuk produk-produk ini. Lagi pula, merek Gunther terkenal di seluruh Reich sebagai produk berkualitas tinggi dengan harga yang pantas. Henrik ditugaskan oleh ayahnya, Gunther, untuk memimpin ekspedisi ini, dan telah bekerja keras dan panjang selama beberapa bulan terakhir untuk membangun koloni yang stabil. Menariknya, koloni ini telah menjadi pintu gerbang antara Lindenheim dan Adelheim, menghubungkan koloni-koloni selatan dengan Wina baru melalui jaringan pelayaran yang luas. Jaringan pelayaran ini menjadikan Lindstad pusat bagi para penjelajah dan bajak laut yang disewa oleh kerajaan untuk beristirahat setelah pelayaran panjang di laut. Meskipun jumlah imigran Jerman di koloni-koloni tersebut kurang dari 50.000, mereka telah menciptakan aspek budaya lokal mereka sendiri yang unik, bergantung pada lingkungan tempat mereka berada. Lindstad telah mengembangkan budaya uniknya sendiri yang berbeda dari apapun di seluruh Reich. Kota itu telah menjadi sarang kejahatan dan hedonisme di mana kekayaan bisa diraih atau hilang dalam sehari. Mengapa demikian? Karena pada tahap awal pendirian koloni, Henrik telah kehilangan sejumlah besar uang dari para tentara bayarannya dalam sebuah permainan kartu. Setelah menyadari banyaknya pengunjung yang bermain di sarang-sarang judi kecil, ia membangun kasino resor pertama di tengah koloni. Itu sama sekali bukan gedung pencakar langit seperti yang biasa ditemukan di kehidupan masa lalu berengar, tetapi cukup mencolok sehingga orang bisa melihat bangunan megahnya dari laut. Kasino ini disebut Putri Berlapis Emas, yang terinspirasi oleh kecantikan Putri Henrietta dari Jerman, yang merupakan objek hasrat Henrik. Saat ini, Henrik sedang mengawasi operasi kasino di lantai utama, menyaksikan orang-orang yang sebagian besar berasal dari wilayah Baltik dan Balkan di Reich mempertaruhkan koin hasil jerih payah mereka di kasino yang didirikannya. Ia sendiri memang pantang bermain kartu. Lagi pula, ia biasanya lebih sering kalah daripada menang. Namun, bukan berarti ia tidak bisa menikmati suasananya. Tentu saja, jika ia tahu betapa megahnya kasino di masa lalu kaisar, ia akan merasa tertekan melihat betapa buruknya kasino pribadinya dibandingkan dengan kasino-kasino tersebut. Pria itu menyadari bahwa bisnis sedang berkembang pesat, dan karena itu, ia tersenyum lebar. Namun, sesaat kemudian, suasana hatinya memburuk ketika salah satu bawahannya bergegas menghampirinya. "Henrik, Tuan, ayahmu ada di sini." Berita ini mengejutkan Henrik. Ia tidak menerima kabar bahwa ayahnya akan mengunjungi koloni, jadi mengapa tiba-tiba ia berada di Lindstad. Ia segera mengikuti bawahannya menaiki tangga dan masuk ke suite, tempat Gunther duduk di sofa berlapis kulit. Pria itu menyeringai saat ia memandang keluar jendela dan ke dalam koloni yang sedang berkembang. Henrik segera mengusir pelayan itu dan menutup pintu di belakangnya sambil menyapa ayahnya. "Ayah, aku tidak menyangka kedatanganmu. Kenapa ayah tidak memberi kabar sebelumnya?" Gunther mencemooh saat mendengar ini sebelum menyuarakan ketidaksenangannya terhadap putranya. "Apa ini? Ketika aku mengirimmu ke dunia baru, tujuannya adalah membangun koloni pertanian, tapi yang kulihat hanyalah sarang kejahatan dan hedonisme. Prostitusi, perjudian, narkotika, dan minuman keras yang cukup untuk menenggelamkan laut. Jumlah rum yang kau hasilkan di tempat penyulinganmu sungguh mengejutkan. Siapa gerangan yang menggarap ladang, jika semua penduduk sibuk menghamburkan uang mereka di sarang judimu?" Kritik ayahnya mengejutkan Henrik. Ia tidak menyangka ayahnya begitu peduli dengan detail-detail remeh seperti itu. Ia segera membela diri dengan ekspresi tegas di wajahnya. "Kalian mengirim saya ke sini untuk mencari keuntungan, dan bisnis yang saya dirikan di Lindstad ini pasti akan menghasilkan jumlah yang sangat besar jika seluruh Reich tahu tentang keberadaan dunia baru. Soal ladang, semuanya digarap oleh penduduk asli. Itu bukan masalah." Gunther merasa tidak senang dengan apa yang disaksikannya karena berbagai alasan. Salah satunya adalah koloni itu dinamai permaisuri kedua, tetapi sebenarnya merupakan sarang dosa.
Bagaimana hal itu mencerminkan sosok wanita yang sangat dikagumi Gunther. Ia segera mengambil sebotol rum produksi lokal yang ada di meja dan menuangkannya untuk dirinya sendiri sebelum memarahi putranya. Hentikan saja usaha-usaha busukmu itu, atau ganti nama kolonimu. Aku tidak mau kau mencoreng nama Linde, atau reputasinya dengan sarang kejahatan kecilmu di dunia baru ini. Soal keuntungan, ada hal yang lebih penting. Misalnya, kau tahu bahwa prostitusi dilarang di Reich. Henrik memasang senyum puas di wajahnya saat ia membantah pernyataan ayahnya sambil menyetujui permintaannya. Baiklah, saya akan mengganti nama koloninya, tetapi saya akan tetap menggunakan nama pulaunya. Saya tidak ingin membingungkan para pelaut yang datang ke sini. Mengenai hukum prostitusi, hal itu hanya berlaku bagi warga negara Jerman yang terlibat dalam perdagangan tersebut. Seperti yang mungkin Anda saksikan, semua gadis saya adalah penduduk asli atau, dalam kasus yang jarang terjadi, imigran. Karena itu, saya tidak melanggar hukum apapun. Gunther hanya mendengus mendengar ini, lalu meletakkan gelasnya di atas meja. Ia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Sesampainya di tengah pintu, Gunther berhenti. Saat itu, ia memutuskan untuk meninggalkan beberapa kata pilihan untuk putranya. Ibumu pasti akan kecewa padamu jika dia tahu apa yang telah kau lakukan di sini. Jika beginilah caramu mengelola koloni pertama yang telah diwariskan yang mulia untuk kita bangun, jangan harap kau akan mewarisi posisiku. Kau boleh tinggal di sini, mengasingkan diri, sebagai gubernur atas kota ini. Namun, kau tidak akan kembali ke tanah air. Aku tidak mau keserakahanmu menodai reputasi keluargaku. Saya akan tutup mulut soal ini, asalkan hasil pertanian tetap memenuhi standar yang telah saya tetapkan untuk Anda. Sisanya adalah urusan Anda sendiri dan tidak boleh menggunakan nama saya sebagai merek dagang. Henrik terkejut mendengar ayahnya mengatakan ini. Ia tidak mengerti mengapa pria itu begitu tidak menyukai suasana yang diciptakannya di Lindstad. Atau apapun nama barunya nanti. Namun, ada satu hal yang ia ragukan dan segera meminta klarifikasi. Apakah ayah menyangkal aku? Gunther mendengus sekali lagi saat mendengar ini, sebelum menunjuk ke arah perabotan mewah di sekelilingnya. Kamu akan baik-baik saja sendiri. Ayah kecewa padamu, nak, kamu punya pemikiran bisnis yang sangat baik, dan inilah yang kamu lakukan dengannya. Ayah harap apa yang telah kamu ciptakan di sini membawa kebahagiaan untukmu, karena kamu tidak akan mendapatkan dukungan apapun dari keluarga mulai sekarang. Piagam koloni masih atas nama perusahaanku. Sebaiknya kamu ingat itu sebelum kamu mencoba melakukan hal bodoh. Henrik terkejut ayahnya membuangnya hanya demi sesuatu yang begitu sederhana. Sejujurnya, Gunther adalah orang yang saleh dan tidak suka berbuat jahat. Ia juga mengagumi Brenger, meyakini bahwa Brenger adalah orang yang berbudi luhur. Jika pria itu tahu bahwa koloni ini, yang nantinya akan berganti nama menjadi New Haven, akan menjadi tempat liburan favorit Brenger, ia mungkin akan mati karena serangan jantung. Adapun Henrik, ia kemudian mendirikan perusahaannya sendiri yang makmur bernama Baker Entertainment, menggunakan nama belakangnya sebagai cara untuk membalas dendam kepada ayahnya karena meninggalkannya di dunia baru. Perusahaan ini kelak menjadi perusahaan perjudian terbesar di dunia, yang kemudian mengoperasikan kasino di setiap wilayah yang dihuni Jerman. Namun, New Haven tetap menjadi tujuan utama bagi kaum elit kaya dunia. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.